Ferry Irawan tuntut keadilan, tak kuat di penjara minta Vena tak buat gaduh. Keluarga Ferry Irawan minta keadilan atas kasus KDRT yang dilaporkan Vena Melinda ke Polda Jatim dan meminta polisi memproses hukum kasus tersebut secara transparan. Keluarga tetap meyakini Ferry Irawan tidak melakukan KDRT sebagaimana dituduhkan Vena Melinda. Keluarga Ferry Irawan sempat menghubungi Vena Melinda setelah terjadi kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, di Kediri, Jawa Timur, tanggal 8 Januari tahun 2023. Namun, Vena Melinda tidak menanggapi komunikasi keluarga Ferry Irawan. Maya, adik Ferry Irawan, mengatakan, sampai sekarang upaya keluarganya menghubungi belum ditanggapi baik Vena Melinda. Saat ini Maya dan keluarga Ferry Irawan memilih untuk tidak mengganggu Vena Melinda. Maya juga menghubungi orang tua Vena Melinda, namun tetap tidak ada tanggapan. Keluarga Ferry Irawan hanya berharap kasus KDRT terhadap Vena Melinda berlangsung transparan dan tidak ditutupi. Keluarga ragu Ferry Irawan melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, terhadap Vena Melinda. Ferry Irawan ditetapkan sebagai tersangka kasus KDRT hingga ditahan di Polda Jawa Timur sejak tanggal 16 Januari tahun 2023. Sunan Kalijaga, pengacara keluarga Ferry Irawan, mengatakan, orang tua Ferry Irawan tidak yakin jika anaknya melakukan tindak KDRT pada Vena Melinda. Haryati, ibu Ferry Irawan, sampai berharap ada keadilan untuk putranya. Menurut Haryati, tuduhan yang dilayangkan pada Ferry Irawan tidak seluruhnya benar. Oke, jadi jadi setelah tadi pagi saya berbicara dengan keluarga besar Mas Ferry, ibundanya, Mbak Maya, Mas Ari, Mas Denny, ada Mbak Meta juga ya, keluarga besarnya, Mbak Devi, melalui telekonferensi untuk menyikapi apa yang terjadi sejauh ini, ya. Yang tadi pagi juga menyampaikan bahwa hanya pesan Mas Sunan, saya kepingin keadilan juga untuk Ferry. Keadilan untuk Ferry, di mana ibundanya masih meyakini tidak 100% apa yang dituduhkan kepada Mas Ferry itu benar. Artinya, tadi keluarga juga memohon agar proses hukumnya ini terang benderang, ya, jelas, baik dan benar di mata hukum, bukan karena desakan publik atau opini publik yang dibangun oleh pihak-pihak tertentu, oleh pihak-pihak yang ingin menjatuhkan, menyudutkan Mas Ferry, tapi keluarga kepingin betul-betul proses hukumnya ini transparan, ya, artinya harus jelas atas dasar apa Mas Ferry saat ini ditahan, ya. Artinya tadi juga disampaikan oleh keluarga ingin sekali mendengar karena apa sih Mas Ferry itu ditahan. Kalau dibilang melakukan kekerasan, KDRT, dugaan tersebut disanggah oleh Mas Ferry karena Mas Ferry merasa tidak pernah melakukan pemukulan, ya, pemukulan ataupun kekerasan lain. Gitu. Jadi mungkin keluarga bisa menyampaikan apa sih keinginan dari pihak keluarga dalam proses hukumnya Mas Ferry ini seperti apa? Silakan Mbak. Kalau proses hukum kita tetap ikuti proses hukum yang berlaku sesuai ketentuan yang ada. Tapi untuk masalah KDRT kita mohon pada pamit juga supaya tidak menzalimi kakak saya seperti itu dahsyatnya, karena bagaimanapun kakak saya tetap orang yang tidak melakukan KDRT. Dan kalau memang kita bicara tentang kejadian yang ada, kejadian itu kan sebenarnya cuma mereka berdua yang tahu. Jadi nggak ada orang lain. Kalau saksi juga kan nggak ada gitu ya. Jadi saksi dia yang dibilang OB atau apa itu yang saya itu intinya tidak melihat adanya kekerasan, iya, mungkin hanya melihat adanya darah, ya, iya, adanya tangisan gitu ya. Betul. Ya pokoknya kalau kita tetap keluarga mensupport kakak kami supaya kakak kami tidak terlalu stres juga di dalam sana. Kan dia sendirian, dia juga
baik untuk depannya. Belum ada sampai detik ini keluarga belum tahu ya. Ya, baru dijelaskan kemarin Sama Kak Vena. ya, sama Kak Vena dan pengacaranya itu digambarkan, tapi kebetulan saya sendiri sampai hari ini tidak melihat videonya karena keterbatasan pekerjaan yang ada hari-hari. Jadi memang saya belum lihat videonya yang jelas sampai di mana, tapi paling tidak kita sudah melakukan dari Mbak, tapi udah ada komunikasi langsung nggak sih dari pihak Mbak Venanya gitu untuk gimana ke depannya? Ada, kita nggak ada komunikasi dan kita nggak pernah memaksa siapapun untuk komunikasi sama kita kalau memang tidak mau. Dan kan mungkin sudah jelas ya, rekan-rekan media juga sudah jelas bahwa pihak kuasa hukum Mbak Vena sudah menyatakan tidak ada perdamaian, ya, sudah menyatakan demikian. Artinya tentunya juga pihak keluarga maupun pihak dari kuasa hukumnya Mas Ferry juga mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi sudah jelas, kita sudah mendengar bahwa dari pihaknya Mbak Vena melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak ada perdamaian. Kalau Sampai mana ya tanggal 8 itu? iya, kalau masalah itu sih sebenarnya gini ya, kan saya nggak bisa membeberkan di sini semuanya. Itu kan privasi saya juga antara kakak ipar saya. Ya. Yang pasti kita punya buktinya. Ya, yang pasti kita ada. Yang pasti saat kejadian tanggal 8 itu, saya coba menghubungi Kak Vena, namun tidak diangkat. Kak Vena hanya mengirimkan gambar. Sempat saya tanya juga, Kak Vena butuh apa? Ini kenapa? Astagfirullahaladzim, dia bilang, saya nggak tahu apa-apa nih. Dari kakak saya pun saat itu saya belum mendengar, ternyata memang dia sudah cerita dengan suami saya. Saya tetap mencoba menghubungi via telepon, via WA, juga tetap tidak direspon. Dan saya anggap saya nggak mau ganggu lebih lagi karena kondisi mungkin lagi seperti itu. Jadi saya membiarkan itu tulis dulu. Saya tunggu sampai besok paginya, saya masih sempat WA menanyakan. Mamiku juga menghubungi Mami Ayu saat itu, tapi tidak diangkat dan tidak direspon. Dan saya juga sempat menghubungi Mami Ayu, tapi tidak diangkat. Dan lagi-lagi ke statement saya bahwa aku tidak pernah memaksa siapapun untuk melakukan komunikasi bila mana orang tersebut sudah tidak mau melakukan komunikasi dengan kami. Karena itu hak asasi manusia masing-masing. Jadi tidak benar ya, tidak benar kalau dibilang pihak keluarga tidak ada itikat baik untuk menghubungi Mbak Vena. Ya, saya pribadi menyaksikan dari HP ya, dari HP milik Mbak Maya bahwa pada tanggal 8 Januari 2023 itu Mbak Maya menghubungi Mbak Vena. Ya, namun demikian, mohon maaf sekali kami tidak bisa memperlihatkan chat percakapan tersebut ke hadapan teman-teman media. Namun demikian kami pastikan kami punya buktinya ya. Ya. Pak Ferry tidak sesuai dengan fakta. Kami memegang alat bukti, yaitu bukti cat dari Pak Ferry dengan ART tersebut, begitu. Karena sekali lagi saya mau katakan, Pak Ferry mengajukan ART-nya sebagai saksi yang meringankan. Kami berharap ART tersebut memberitahukan fakta yang sebenar-benarnya mengenai kehidupan rumah tangga. Benar nggak Pak Ferry itu pernah melakukan penganiayaan? Begitu loh, karena sekali lagi dalam bukti cat tersebut tidak terkonfirmasi bahwa Pak Ferry pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Itu, makanya ART-nya dihadirkan. Pak Ferry meminta ART menjadi saksi yang meringankan. Begitu ya. Di nama ART-nya siapa? Tanya penyidik ya. Kalau akan dilaporkan kalau membuka kasus Bogor. Kenapa? Soal kasus Bogor Bang, katanya akan kalau tidak bisa membuktikan akan dilaporkan Bang. Oh, nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Sekali lagi kita berbicara fakta. Pak Ferry sudah berbicara mengenai seluruh faktanya kepada kami. Ya, sekali lagi. Kalau ditanya apakah itu bisa dibuktikan atau tidak, nanti kami akan buktikan. Yang pertama, yang kedua, apakah pernah kami menyebutkan itu kasus apa dan siapa? Kan begitu. Ya, terserah. Masing-masing warga negara punya haknya masing-masing. Begitu. Tapi kalau ditanya, kami juga nggak gentar kok gitu. Begitu aja.
sesuai dengan fakta. Kami memegang alat bukti yaitu bukti cat dari Pak Ferry dengan ART tersebut, begitu. Karena sekali lagi saya mau katakan, Pak Ferry mengajukan ART-nya sebagai saksi yang meringankan. Kami berharap ART tersebut memberitahukan fakta yang sebenar-benarnya mengenai kehidupan rumah tangga. Benar nggak Pak Ferry itu pernah melakukan penganiayaan? Begitu loh, karena sekali lagi dalam bukti cat tersebut tidak terkonfirmasi bahwa Pak Ferry pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Itu, makanya ART-nya dihadirkan. Pak Ferry meminta ART menjadi saksi yang meringankan. Begitu ya. Nama ART-nya siapa? Tanya penyidik ya. Akan dilaporkan kalau membuka kasus Bogor. Kenapa? Soal kasus Bogor bang, katanya akan kalau tidak bisa membuktikan akan dilaporkan bang. Oh, nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Sekali lagi, kita berbicara fakta. Pak Ferry sudah berbicara mengenai seluruh faktanya kepada kami. Ya, sekali lagi. Kalau ditanya apakah itu bisa dibuktikan atau tidak, nanti kami akan buktikan. Yang pertama. Yang kedua, apakah pernah kami menyebutkan itu kasus apa dan siapa? Kan begitu. Ya, terserah. Masing-masing warga negara punya haknya masing-masing. Begitu. Tapi kalau ditanya, kami juga nggak gentar kok untuk itu. Begitu aja. Letak buktinya. Dari hasil ronsen itu menurut Iya, yang pasti kalau terkait dengan hasil ya, forensik atau hasil visum itu bukan domain atau bukan kapasitas saya atau keluarga menjawab. Ya, itu nanti semua akan tergambar semua di dalam proses peradilan nanti. Ya kan? Yang perlu juga disampaikan bahwa beberapa hari lalu saya dihubungi oleh mantannya Mas Ferry. Dia perkenalkan diri kepada saya berinisial A. Saya sempat berbicara ya, berkomunikasi melalui telepon cukup lama, dan saya juga berterima kasih bahwa Mbak yang berinisial A itu tidak mau ikut dalam konflik rumah tangga antara Mas Ferry dan Mbak Vena. Kenapa saya bilang konflik rumah tangga? Karena memang mereka masih sah menjadi suami istri sampai detik ini. Ya, tidak ada putusan yang menyatakan bahwa mereka sudah bercerai. Jadi saya masih melihat ini adalah mereka pasangan suami istri. Jadi Mbak itu menyampaikan kepada saya bahwa dia tidak mau ikut dalam konflik. Di situ juga saya sangat menghargai bahwa ya memang sebaiknya ya persoalan ini seperti yang saya katakan dari awal, seharusnya hanya mereka berdua nih, karena mereka berdua yang tahu, mereka berdua juga yang harusnya bisa mencari solusinya seperti apa. Tapi sudah terlanjur dibangun satu opini publik, dibuat gaduh sama orang-orang yang memang menginginkan hal ini terjadi. Ya, memang ada orang-orang yang menginginkan antara Mbak Vena dan Mas Ferry ini berpisah secara tidak baik. Ya maka ya seperti sekarang ini kejadiannya, ya, tidak ada pintu damai, ya, tidak buat kita juga keluarga siap ya, nggak ada masalah. Ya silakan aja nanti dibuktikan di proses pengadilan, tapi tentunya keluarga berharap, keluarga meminta keadilan, artinya harus diungkap secara fakta sebenar-benarnya, ya, bukan karena opini. Jangan opini publik mempengaruhi nantinya untuk putusan daripada Mas Ferry. Gitu. Kalau memang Mas Ferry bersalah, ya tolong majelis hakim nantinya ya harus menghukum Mas Ferry tidak lebih dan tidak kurang sesuai dengan apa yang dia perbuat. Tidak boleh misalnya dia nyubit tapi dihukumnya seperti orang memukul. Gitu. Tidak boleh juga dia memukul tapi dihukumnya seperti orang mencubit. Artinya itu harapan keluarga ya Mbak ya. Harapan keluarga keadilan yang dimaksud adalah sesuai dengan fakta, bukan sesuai dengan opini publik. Ingat, saat ini
saya selaku praktisi hukum juga sangat prihatin melihat hukum yang ada di Indonesia saat ini cenderung berpihak kepada sesuatu yang viral dan kepada sesuatu yang opini publiknya sudah terbentuk. Nah, ini justru yang sangat saya sayangkan. Seharusnya Mas Ferry tidak perlu masuk dalam tahanan hanya gara-gara opini yang dibentuk sehingga menyebabkan Mas Ferry masuk. Bang, artinya kan istri Ferry sudah mau memberi kesaksian. Nah, sekarang saya mau tanya nih, apa sih urusannya mantan-mantannya Mas Ferry itu dilibatkan dalam persoalan kali ini? Apa urusannya? Apa kaitannya? Apa korelasinya? Apakah dalam peristiwa ini mantannya Mas Ferry itu menjadi saksi yang melihat, menyaksikan bahwa Mas Ferry melakukan penganiayaan atau KDRT terhadap Mbak Vena? Kan tidak. Jadi apa? Maksud tujuannya apa lagi sih? Gitu. Maksud tujuannya apa lagi? Orang-orang mau bawa orang yang ada di masa lalunya Mas Ferry mau diikut sertakan dalam ini. Ini mau apa maksudnya? Mau membuka aib? Ya, ingat, semua orang punya aib loh. Saya punya aib, Mbak Maya punya aib, pengacara sana juga punya aib, mungkin Mbak Vena juga punya aib. Artinya, itu ngapain lagi sih? Gitu loh. Dan sudah cukup kok. Kemarin kebetulan mantan istrinya sudah menyampaikan kepada saya, dia sudah ikhlas. Insya Allah dia sudah ikhlas dengan semua masa lalunya gitu. Jangan lagi orang dibawa-bawa masa lalu ke masa kini. Itu kan sangat-sangat saya bilang tidak etis. Artinya membuka lagi kenangan-kenangan yang mungkin saja ada kenangan indah, ada kenangan yang tidak enak. Itu jadi terpaksa diungkit-ungkit lagi gitu loh. Memang kurang saksinya. Apa yang harus melibatkan mantan-mantannya Mas Ferry? Pertanyaan saya itu memang kurang saksinya. Gitu loh. Nggak perlu lah. Saya rasa nggak perlu. Jangan suka membuat gaduh, jangan suka membongkar-bongkar aib seseorang. Ingat, nanti bukan cuma keluarganya Mas Ferry yang marah. Kalau Tuhan yang marah, nanti kita lihat aja gimana. Pak Ferry tidak sesuai dengan fakta. Kami memegang alat bukti, yaitu bukti cat dari Pak Ferry dengan ART tersebut, begitu. Karena sekali lagi saya mau katakan, Pak Ferry mengajukan ART-nya sebagai saksi yang meringankan. Kami berharap ART tersebut memberitahukan fakta yang sebenar-benarnya mengenai kehidupan rumah tangga. Benar nggak Pak Ferry itu pernah melakukan penganiayaan? Begitu loh. Karena sekali lagi dalam bukti cat tersebut tidak terkonfirmasi bahwa Pak Ferry pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Itu, makanya ART-nya dihadirkan. Pak Ferry meminta ART menjadi saksi yang meringankan. Begitu ya. Nama ART-nya siapa? Banyak penyidik ya. Akan dilaporkan kalau membuka kasus Bogor. Kenapa? Soal kasus Bogor, Bang, katanya akan kalau tidak bisa membuktikan akan dilaporkan, Bang. Oh, nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Sekali lagi, kita berbicara fakta. Pak Ferry sudah berbicara mengenai seluruh faktanya kepada kami. Ya, sekali lagi. Kalau ditanya apakah itu bisa dibuktikan atau tidak, nanti kami akan buktikan. Yang pertama. Yang kedua, apakah pernah kami menyebutkan itu kasus apa dan siapa? Kan begitu. Ya, terserah. Masing-masing warga negara punya haknya masing-masing. Begitu. Tapi kalau ditanya, kami juga nggak gentar kok gitu. Begitu aja. Pak Ferry tidak sesuai dengan fakta. Kami memegang alat bukti, yaitu bukti cat dari Pak Ferry dengan ART tersebut, begitu. Karena sekali lagi saya mau katakan, Pak Ferry mengajukan ART-nya sebagai saksi yang meringankan. Kami berharap ART tersebut memberitahukan fakta yang sebenar-benarnya mengenai kehidupan rumah tangga. Benar nggak Pak Ferry itu pernah melakukan penganiayaan? Begitu loh. Karena sekali lagi dalam bukti cat tersebut tidak terkonfirmasi bahwa Pak Ferry pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Itu, makanya ART-nya dihadirkan. Pak Ferry meminta ART menjadi saksi yang meringankan. Begitu ya. Nama ART-nya siapa? Banyak penyidik ya. Akan dilaporkan kalau membuka kasus Bogor. Kenapa? Soal kasus Bogor, Bang, katanya akan kalau tidak bisa membuktikan akan dilaporkan, Bang. Oh, nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Sekali lagi, kita berbicara fakta. Pak Ferry sudah berbicara mengenai seluruh faktanya kepada kami. Ya, sekali lagi. Kalau ditanya apakah itu bisa dibuktikan atau tidak, nanti kami akan buktikan. Yang pertama. Yang kedua,
Apakah pernah kami menyebutkan itu kasus apa dan siapa? Kan begitu. Ya, terserah. Masing-masing warga negara punya haknya masing-masing. Begitu. Tapi kalau ditanya, kami juga nggak gentar kok gitu. Begitu aja. Sampai saat ini ya pihak keluarga masih baru saja bicara sama saya tadi tidak ada niatan dari pihak keluarga untuk membongkar aib, mungkin aibnya siapa nggak ada, tidak ada niatan dari pihak kami, dan mungkin saja saya orang yang pertama akan melarang pihak keluarga membuka aib siapapun itu ya. Kalau saya kebetulan pengacara yang nggak suka cari-cari ya atau bongkar aib orang, karena diri kita juga belum sempurna. Jadi tidak benar kalau dibilang pihak keluarga mau membongkar aib atau mengancam Mbak Vena, itu nggak benar. Karena keluarga itu pengacaranya saya. Ya, jelas saya tahu, jelas saya berkomunikasi, jelas tidak ada itu. Tidak benar. Saya harus mengatakan sebagai kuasa hukum keluarga, tidak benar ya kalau ada ancaman dari pihak keluarga Mas Ferry atau Mas Ferry sendiri menyatakan akan membongkar aib, ini tidak benar. Kalau kelakuan kakak sendiri selama ini kami lihat tidak pernah memperlakukan positif kerjanya, dan kalau memang Vena menyatakan 3 bulan mundur dengan KDRT, itu kita sama sekali tidak tahu, dan kita juga nggak mungkin langsung percaya begitu aja, karena yang kita lihat selalu yang bahagianya, jadi nggak ada tanda-tanda Kak Vena atau Ferry itu ada konflik gitu. Mereka tuh santai banget, biasa-biasa aja. Ya wallahu alam kalau masalah itu ya, kita sih berharap itu sering WA-an juga, kita sering bareng, sering tahu-tahu bareng, selayaknya sebuah keluarga aja gitu, nggak ada masalah yang kayak Bulan Desember kemarin kalau nggak salah sama keluarga pergi bareng-bareng ya? pergi bareng-bareng. Kita Bulan Desember. sempat ke depan sama-sama, setelah itu kita ke puncak, nginep di villa. Iya, sampai akhirnya mereka memutuskan untuk ke Hongkong merayakan tahun baru. Kan namanya pergi bersama-sama, nginep bareng sama keluarga kan, sama Mbak Vena sama Mas Ferry. Ada nggak melihat atau mendengar Mas Ferry kasar atau ngebentak atau perseteruan, mungkin ada dengar nggak pada saat bulan Desember yang kalian keluarga jalan-jalan bareng itu? Tidak ada. Tidak ada ya? Sama sekali. Semuanya have fun di sini. Nggak ada sama sekali yang berantem atau apa. Ada terlihat nggak mungkin ada tekanan dari mukanya Mbak Vena pada saat jalan-jalan ramai? Nggak ada sama sekali. Happy banget. Nggak ada. Aku rasa mereka juga udah dewasa, ngapain surat-surat. Oh, kalau itu urusannya Bang Jeffrey Simatupang ya, selaku kuasa hukum kakak kami di sana dari timnya Bang Hotmasi Kompul. Jadi kalau masalah itu lebih baik ditanyakan kepada Bang Jeffrey-nya langsung. Yang pasti saya pastikan ya, sebagai kuasa hukum keluarga, dari awal tidak ada pihak keluarga yang istilahnya menantang, istilahnya ngajak ribut, itu nggak ada. Dan sampai detik ini saya pastikan tidak ada. Ya, nggak ada itu nggak. Kita nggak mau muslimin dalam hal itu. Kalau keluarga kita, bagaimana caranya supaya kakak kita tenang, kita psikisnya juga nggak terganggu, nggak depresi, nggak apa. Dia namanya sendiri ya, mau ngobrol juga ngobrol sama siapa, komunikasi juga nggak bisa. Mungkin secara jauh kita bisa merasain apa yang kakak kami rasain, tapi tetap kita memberikan support yang terbaik dan berharap ini semua segera selesai secara baik-baik, secara adil juga.
Jadi dilihatlah dari hal-hal lainnya, kebaikannya. Kalau memang kita melihat kekurangan seseorang tuh mungkin akan lebih banyak, tapi coba lihat kebaikannya. Lebih banyak kebaikannya yang harus dilihat dari kakak-kakak. Nggak bisa kita komunikasi dong, karena kita menjadi sana kita juga tahu diri, nggak mungkin kita memaksa orang yang berada di dalam sana, karena dalam sana kita maksa untuk bisa berkomunikasi itu nggak bagus lah kayak. Tapi ada rencana mau ke Surabaya, caranya bisa disambungkan Ya mungkin nanti kalau kayak gitu kita sama pengacara ya berkomunikasi standar-standar aja ya, nggak lebih. Intinya kalau masalah kuliah materi atau gimana itu bisa langsung nanya ke Mas Yeru. Karena kalau di saya ini di samping bangunan selama ini bangunan nggak pernah yang namanya ngajak orang, ngajak ribut atau apa gitu, bahkan selalu menenangkan. Apalagi kondisi kami yang mungkin tadi pagi ini sempat stres banget, cuman bangunan tetap kasih semangat dan itu kita makasih banget deh. Ya wajar kepikiran lah, namanya nggak bisa komunikasi sama anak, kangen sama anak, pengen ngobrol sama anak. Ya namanya kan seorang ibu yang kangen dan melahirkan, namanya pengen ngobrol itu dan hal yang sangat wajar banget ya. Kita juga mungkin nggak dengar suara mami, itu kan juga kita juga kangen. Lagi ada yang mungkin kita bisa membahagiakan dan menyenangkan mereka. Ada insya Allah dalam waktu dekat. Kondisinya lebih ke stres berat, masalah kesehatan ya biasa aja. Tapi kan dari stres memang bisa melahirkan segala penyakit. Ya, mudah-mudahan bisa ditenangkan oleh Allah nantinya dan berdoa nantinya semoga semua dapat diselesaikan dengan baik dalam waktu dekat. Kamanya bener nggak sih katanya Kak Ferry itu mohon bertemu dengan Kak Vena? Kenapa? Kak Ferry memohon untuk bertemu Kak Vena tapi ditolak. Kalau itu aku nggak tahu. Kalau masalah Kak Vena yang menyatakan memohon ketemu tapi ditolak itu kita nggak tahu. Kita kan nggak komunikasi sama Kak Ferry-nya langsung. Pak Ferry tidak sesuai dengan fakta. Kami memegang alat bukti yaitu bukti cat dari Pak Ferry dengan ART tersebut begitu. Karena sekali lagi saya mau katakan, Pak Ferry mengajukan ART-nya sebagai saksi yang meringankan. Kami berharap ART tersebut memberitahukan fakta yang sebenar-benarnya mengenai kehidupan rumah tangga. Benar nggak Pak Ferry itu pernah melakukan penganiayaan? Begitu loh, karena sekali lagi dalam bukti cat tersebut tidak terkonfirmasi bahwa Pak Ferry pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Itu, makanya ART-nya dihadirkan. Pak Ferry meminta ART menjadi saksi yang meringankan. Begitu ya. Di nama ART-nya siapa? Banyak penyidik ya. Akan dilaporkan kalau membuka kasus Bogor. Kenapa? Soal kasus Bogor bang, katanya akan kalau tidak bisa membuktikan akan dilaporkan bang. Oh nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Sekali lagi kita berbicara fakta. Pak Ferry sudah berbicara mengenai seluruh faktanya kepada kami. Ya sekali lagi. Kalau ditanya apakah itu bisa dibuktikan atau tidak, nanti kami akan buktikan. Yang pertama, yang kedua, apakah pernah kami menyebutkan itu kasus apa dan siapa? Kan begitu. Ya, terserah. Masing-masing warga negara punya haknya masing-masing. Begitu. Tapi kalau ditanya, kami juga nggak gentar kok gitu. Gitu aja. Pak Ferry tidak sesuai dengan fakta. Kami memegang alat bukti yaitu bukti cat dari Pak Ferry dengan ART tersebut begitu. Karena sekali lagi saya mau katakan, Pak Ferry mengajukan ART-nya sebagai saksi yang meringankan. Kami berharap ART tersebut memberitahukan fakta yang sebenar-benarnya mengenai kehidupan rumah tangga. Benar nggak Pak Ferry itu pernah melakukan penganiayaan? Begitu loh, karena sekali lagi dalam bukti cat tersebut tidak terkonfirmasi bahwa Pak Ferry pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Itu,
Makanya ART-nya dihadirkan. Pak Ferry meminta ART menjadi saksi yang meringankan. Begitu ya. Di nama ART-nya siapa? Tanya penyidik ya. Akan dilaporkan kalau membuka kasus Bogor. Kenapa? Soal kasus Bogor bang, katanya akan kalau tidak bisa membuktikan akan dilaporkan bang. Oh, nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Sekali lagi, kita berbicara fakta. Pak Ferry sudah berbicara mengenai seluruh faktanya kepada kami. Ya, sekali lagi. Kalau ditanya apakah itu bisa dibuktikan atau tidak, nanti kami akan buktikan. Yang pertama. Yang kedua, apakah pernah kami menyebutkan itu kasus apa dan siapa? Kan begitu. Ya, terserah. Masing-masing warga negara punya haknya masing-masing. Begitu. Tapi kalau ditanya, kami juga nggak gentar kok gitu. Begitu aja. Soal gugatan sih cerainya itu nanti diajukan kapan Mbak? Sebelum sidangnya Mas Ferry atau setelahnya nanti Mbak? Yang mana duluan? Sebenarnya yang kalau sakit itu mempengaruhi jalan berpengaruh nggak pada jalan aktivitas? Saya jelasin ya Mas ya. Jadi kalau untuk saat ini yang paling saya rasakan adalah saya tidak bisa beraktivitas seperti biasa karena selama beberapa tahun ini kan adalah pekerjaan saya itu dan juga influencer. Jadi saya tidak bisa melakukan outdoor, saya tidak bisa melakukan syuting podcast saya belum bisa ke dapil saya kembali. Dan yang paling parah adalah 2 minggu pertama di tanggal 8 sampai 2 minggu kemudian itu saya merasakan bukan hanya sakit di tulang rusuk, adalah kejiwaan saya sendiri. Itu yang saya benar-benar nggak bisa tidur, saya turun 5 kilo sekarang. Saya benar-benar ketakutan, parno, sering nangis. Itu parahnya adalah untuk di rumah sakit mental keluarga. Saya benar-benar krisis mental banget pada saat itu gitu. Jadi ya boleh dibilang ternyata KDRT ini cukup membuat saya jadi sangat tidak bisa ngapa-ngapain, dan walaupun sekarang saya datang karena saya memang udah benar-benar harus melaksanakan kewajiban sebagai pelapor, saya harus juga menguatkan diri saya semuanya, dan alhamdulillah sebenarnya titik baliknya adalah saya lega bahwa semua proses hukumnya berjalan sesuai dengan fakta hukum. Itu yang membuat saya healing. Dan saya alhamdulillah juga kan ada terapi ini yang membuat saya banyak banget perubahan, termasuk bagaimana saya bisa menjadi orang yang percaya diri lagi, jadi orang yang bisa berpikir yang seperti dulu ya. Saya kan orangnya produktif sebenarnya. Kalau kemarin-kemarin ya hanya nangis, lemes, tangan saya lemes semua, hebat jantungnya, dengkul saya lemes, tiba-tiba bisa nangis malam-malam, apalagi kalau udah sendirian cuma sama Fania. Jadi lebih ke fisik dan mental sih terakhir ini, itu aja. Jadi saya nggak bisa kerja, jujur untuk ke 3 minggu saya nggak kerja. Soal gugatan cerainya Pak, itu diajukan sebelum sidang Mas Ferry atau setelahnya nanti? Sudah disiapin. Sudah disiapin. Tapi kan draft itu kan kita harus baca dulu, dan memang saya tuh terakhir ini memang untuk fokus, kadang-kadang fokus saya suka nggak terlalu kayak dulu ya. Dulu kan saya dalam satu waktu saya bisa fokus terhadap 2 pekerjaan, 3 pekerjaan, dan ini suara saya juga baru ada. Kemarin tuh kan terlalu nangis kebanyakan, itu juga saya juga sakit kan, ngomong sakit gitu, karena lebih ke hati sih ya. Gimana ya, saya nggak tahu sakitnya mana duluan, antara sakit hatinya saya, sakit ininya saya, lemesnya saya, karena kan ada beberapa tahapan. Jadi pada saat saya selamat itu mungkin adrenalin apa tuh namanya, adrenalin saya begitu besar sehingga saya masih bisa bikin BAP sendiri, masih bisa nginep. Tapi setelah 2 hari udah traumanya keluar. Jadi ada tahapannya. Makanya sekarang itu selama sesi atau asesmen psikologi kan saya sampai 3-4 jam. Si psikolognya itu Mbak Citra sama Dokter Diki ya, itu benar-benar dia kasih saya kesempatan untuk cerita. Nanti habis cerita nangis, habis itu saya healing dulu, treatment, dengerin lagu, habis itu saya cerita lagi, habis itu saya sholat bareng. Jadi emang ya itu mungkin begitu kan.
proses dari traumanya begitu. Jadi saya juga nggak bisa sambil ngelihat draft ini, draft itu, udah kayak orang nggak bisa mikir sih. Oke, Mbak, berarti diharapkan sebelum sidang Mas Ferry akan cerai ya? Semua tergantung dari bahannya, kan bahannya yang buatin itunya saya tinggal nanti kalau ada ininya saya baca, kalau saya dapat juga. Mbak, terjun ke dapil terganggu nggak agenda Ya, Mas Ferry? ya. Masih. Berarti sejak acara itu nggak pernah terjun lagi ke dapil? Belum. Tanggal 8. Belum. Yang penting sekarang saya sudah datang ke Polda untuk melengkapi. Mudah-mudahan saya juga mohon doanya biar cepat P21 supaya saya juga cepat bisa kembali asesmen lagi dan memperkuat kesehatan saya lagi, dan yang pasti ya kejiwaan saya lagi, kepercayaan diri saya lagi ya mesti kembali lagi seperti dulu. Terima kasih ya. Bagaimana Mbak, pas selama KDRT dilakukan oleh Polri sendiri, Mbaknya udah cukup berharap nggak sih ke Carol dan kawan? Saya nggak pernah ngomong ke siapapun karena saya merasa ini belum 1 tahun menikah, dan saya selalu kasih kesempatan Ferry untuk memperbaiki, tidak lagi seperti ini, dan dia selalu berjanji dengan Allah. Jadi saya coba untuk percaya, tapi tanggal 8 Januari seperti yang saya sebutin ya, kepercayaan itu ya sudah hilang. Ada rasa penyesalan Mbak? Ya semuanya ya, kasih ya. Pak Ferry tidak sesuai dengan fakta. Kami memegang alat bukti, yaitu bukti cat dari Pak Ferry dengan ART tersebut, begitu. Karena sekali lagi saya mau katakan, Pak Ferry mengajukan ART-nya sebagai saksi yang meringankan. Kami berharap ART tersebut memberitahukan fakta yang sebenar-benarnya mengenai kehidupan rumah tangga. Benar nggak Pak Ferry itu pernah melakukan penganiayaan? Begitu loh. Karena sekali lagi dalam bukti cat tersebut tidak terkonfirmasi bahwa Pak Ferry pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Itu, makanya ART-nya dihadirkan. Pak Ferry meminta ART menjadi saksi yang meringankan. Begitu ya. Di nama ART-nya siapa? Banyak penyidik ya. Akan dilaporkan kalau membuka kasus Bogor. Kenapa? Soal kasus Bogor, Bang, katanya akan, kalau tidak bisa membuktikan akan dilaporkan, Bang. Oh, nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Sekali lagi, kita berbicara fakta. Pak Ferry sudah berbicara mengenai seluruh faktanya kepada kami. Ya, sekali lagi. Kalau ditanya apakah itu bisa dibuktikan atau tidak, nanti kami akan buktikan. Yang pertama. Yang kedua, apakah pernah kami menyebutkan itu kasus apa dan siapa? Kan begitu. Ya, terserah. Masing-masing warga negara punya haknya masing-masing. Begitu. Tapi kalau ditanya, kami juga nggak gentar kok gitu. Begitu aja. Pak Ferry tidak sesuai dengan fakta. Kami memegang alat bukti, yaitu bukti cat dari Pak Ferry dengan ART tersebut, begitu. Karena sekali lagi saya mau katakan, Pak Ferry mengajukan ART-nya sebagai saksi yang meringankan. Kami berharap ART tersebut memberitahukan fakta yang sebenar-benarnya mengenai kehidupan rumah tangga. Benar nggak Pak Ferry itu pernah melakukan penganiayaan? Begitu loh. Karena sekali lagi dalam bukti cat tersebut tidak terkonfirmasi bahwa Pak Ferry pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Itu, makanya ART-nya dihadirkan. Pak Ferry meminta ART menjadi saksi yang meringankan. Begitu ya. Di nama ART-nya siapa? Banyak penyidik ya. Akan dilaporkan kalau membuka kasus Bogor. Kenapa? Soal kasus Bogor, Bang, katanya akan, kalau tidak bisa membuktikan akan dilaporkan, Bang. Oh, nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Sekali lagi, kita berbicara fakta. Pak Ferry sudah berbicara mengenai seluruh faktanya kepada kami. Ya, sekali lagi. Kalau ditanya apakah itu bisa dibuktikan atau tidak, nanti kami akan buktikan. Yang pertama. Yang kedua, apakah pernah kami menyebutkan itu kasus apa dan siapa? Kan begitu. Ya, terserah. Masing-masing warga negara punya haknya masing-masing. Begitu. Tapi kalau ditanya, kami juga nggak gentar kok gitu. Begitu aja. Bang Hotman. Salam. Mundur ya. Mundur ya, pelan-pelan ya. Los.
di bawah sana. Di dalam aja, di dalam. Ya, pelan-pelan, asik-asik. Di tangga itu tadi, di tangga. Kita mau ngomong betul. Ayo, maju. Alah. Mundur ini bang. Santai Pak. Biar gambarnya banyak. Kalian atur di sana. Di tangga itu, di tangga. Ayo terus. Bedanya apa sih udah tadi tuh? Terus. Bedanya kayak parkir nih, Pak. Terus. Nanti ngomong di sana. Coba kalian atur. Enggak di sana di tangga itu. Terus. Ke dalam. Terus. Nanti di tangga itu kalian di bawah. Ayo. Cari tempat lu, kan dapat tempat lu nanti lu. Ya. Awas ya. Dari sebelah sini. Jarno cali sepatu Jarno. Kamu sih tahu. Boleh mati. Kamu udah dijoko sih sepatu itu. Udah di sini. Udah di sini. Udah. Oke, bentar. Santai dulu. Ya. Sana dulu. Oke, ya. Sudah. 0. Kenapa sih? Ya. Oh, kalau buka yang lain gampang. Benar dulu. Jangan tinggal gitu. Oke, dulu. Bang. Dapat mereka semua. Ya, ayo mulai. Biar kalau ada yang fitnah, gua pidanain semua. Oke, hari ini saya dengan Vena Melinda untuk datang untuk BAB lagi ya, terkait beberapa hal ya. Yang pertama adalah hari ini Vena akan menyerahkan semua bukti-bukti medis ya, baik bukti-bukti medis baik mengenai keadaan hidung saat itu maupun rusuknya yang sampai sekarang sakit, dan itu akan dibuktikan secara medis ya. Jadi bukan dengan pinahan, benar ya? Ya, akan diserahkan semua ya. Ya. Terus itu akan terima kasih gue. Oke. Yang kedua adalah sehubungan dengan adanya melalui medsos ancaman cyber yang mengatakan bahwa kalau kau tidak mau damai, gua akan bongkar kasus kau di Bogor. Shut up. Dia duduk, ya. Jawabannya gimana? Ada kasus di Bogor? Tidak ada kasus di Bogor. Kalau memang ada kasus di Bogor, buktikan. Lagi pula, pantas nggak seorang ayah kepada yang selama ini mengatakan mau damai, tapi dia mau coba menggait-gaitkan, memakai alasan kasus, kalaupun itu ada atau tidak terkait dengan anak tirinya. Nggak ada. Kalau ada, buktikan. Tapi kalau bohong, kita langsung LP-kan. Nanti bakal ada lagi yang ditahan orang kedua nanti. Ya, makanya buktikan. Yang ketiga, terkait dengan dia akan menceritakan bagaimana. Kamu istri keberapa? Yang keberapa kali dikawin, bukan yang istri keberapa. Kamu yang keberapa kali dikawin? Istri satu-satunya, tapi adalah yang keberapa kali dikawin. Ada berapa wanita sebelumnya? Saya istri yang keempat di sebelumnya semua udah cerai. Terus istri yang ketiga yang seminggu ini curhat nangis-nangis ke kamu. Apa yang dialami? Apa benar ada kejadian di rumah Raffi Ahmad yang sampai stroke atau gimana tuh?
Agak keras, Mbak. Ya. Artinya yang diceritakan oleh istri yang ketiga dikawin, namanya siapa? Sudah ada di podcast juga. Apa tentang apa penderitaan yang dialami? Dan benar nggak istri yang ketiga itu sekarang stroke apa? Gimana keadaannya? Ya. Ya. Begitu. Oke. Jadi istrinya itu apa? Istri ketiga itu mengaku sangat menderita gitu. Dan akhirnya cerai. Dan dalam keadaan sekarang apa? Stroke apa? Keadaannya gimana? Stroke. Karena sangat menderita pikirannya begitu. Emang waktu stroke di rumah Rafi dibawa kemana? Ya mungkin bisa dilihat dari beberapa kaya saya juga sudah bagaimana perjalanan mereka karena sudah menceritakan dan saya sudah menceritakan jadi dalam kesempatan ini Vena khususnya dan juga wanita di Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda Jawa Timur Pak Tony Hermanto, kepada Bapak Dirkrimum Polda Jatim yaitu Kombes Toto, kepada AKBP Pak Hendra yang adalah Suci, dan juga kepada penyidik Ibu Pak Wacono sama Ibu Masita, memohon agar orang ini jangan dilepas dari tahanan karena merupakan bukti bahwa perjuangan wanita yang korban KDRT sudah mulai berhasil, ya. Dan inilah salah satu korbannya, dan istri sebelumnya pun sudah ngaku semua penderitaannya. Jadi wanita di seluruh Indonesia sangat berterima kasih kepada Kapolda Jawa Timur dan Kombes Diskrimum Polda Jawa Timur agar orang ini jangan dilepas sampai ke pengadilan nanti. Dan memang benar ada berbagai gosip katanya kamu mau berdamai. Tidak ada niat berdamai. Kenapa kamu? Kau nggak cinta lagi? Atau sudah terlalu menderita? Emang sih aku lebih ganteng sekarang dari dia. Gimana tuh? Kalau dia tidak pernah mengakui perbuatan tapi selalu mengetahui sampai ada beberapa video yang dia berikan, tapi saya juga tidak masuk kemudian juga ada tekanan dia sekarang tiba-tiba setelah ada lawan dari nanti saya harapan saya. Oke, itu video yang viral. Yang siapa itu yang di Deddy Sumargo ya?
Sama satu lagi siapa tuh yang bikin gitar-gitar begini? Adi Taher. Itu kata-kata maafkan saya itu maksudnya itu tanggal berapa itu video? Sesudah BAB di Kediri? Yang jelas video itu diminta itu dari tanggal 8 pada saat saya melaporkan di kapal setelah saya diskusi kemudian sampai tanggal 9 setelah dia ketemu sama saya di Polda, setelah dia mengakui video laporan. Dan bukti video itulah yang akan dikasih hari ini sebagai bukti dan bahan bukti bahwa di awal penyelidikan kasus ini si Ferry itu mengaku dan bahkan minta maaf, benar kan? Minta maaf melalui video, bahkan juga mengaku di depan pada waktu itu para aparat penyidik ya. Tapi sesudah ada pengacara, tiba-tiba dia bilang itu bukan darah, bukan darah benaran atau apalah gitu. Jadi tidak ada perdamaian, benar ya? Ada pertanyaan sebelum kita masuk? Bang, ini kan minta dimediasi si Mas Ferry-nya. Tidak ada mediasi, udah jangan banyak ngomong, udah dijawab dari tadi. Sudah pasti tidak ada mediasi, tidak ada perdamaian, akan cerai juga, akan cerai. Tuh, jadi jangan tanya lagi mediasi. Ya? Soal itu yang patah itu bang. Apa? Soal itu yang patah, Ferry kan minta pasalnya diubah menjadi PKDRT. Ya, orang kan kalau sudah ditahan boleh minta aja supaya dia, tapi kan penyidik yang menentukan. Ya, udah darah begitu berjutut dan sekarang sudah bisa kerja. Dia sekarang sudah tidak bisa kerja full karena rusuknya sakit terus. Jadi dia sudah mengalami gangguan kerja akibat korban KDRT. Ada lagi? Cukup bang. Cukup dulu ya, nanti tunggu lagi ya. Oke. Cukup ya. Yuk. Ferry Irawan tuntut keadilan, tak kuat di penjara minta Vena tak buat gaduh. Keluarga Ferry Irawan minta keadilan atas kasus KDRT yang dilaporkan Vena Melinda ke Polda Jatim dan meminta polisi memproses hukum kasus tersebut secara transparan. Keluarga tetap meyakini Ferry Irawan tidak melakukan KDRT sebagaimana dituduhkan Vena Melinda. Keluarga Ferry Irawan sempat menghubungi Vena Melinda setelah terjadi kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, di Kediri, Jawa Timur, tanggal 8 Januari tahun 2023. Namun, Vena Melinda tidak menanggapi komunikasi keluarga Ferry Irawan. Maya, adik Ferry Irawan, mengatakan, sampai sekarang upaya keluarganya menghubungi belum ditanggapi baik Vena Melinda. Saat ini Maya dan keluarga Ferry Irawan memilih untuk tidak mengganggu Vena Melinda. Maya juga menghubungi orang tua Vena Melinda, namun tetap tidak ada tanggapan. Keluarga Ferry Irawan hanya berharap kasus KDRT terhadap Vena Melinda berlangsung transparan dan tidak ditutupi. Keluarga ragu Ferry Irawan melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, terhadap Vena Melinda. Ferry Irawan ditetapkan sebagai tersangka kasus KDRT hingga ditahan di Polda Jawa Timur sejak tanggal 16 Januari tahun 2023. Sunan Kalijaga, pengacara keluarga Ferry Irawan, mengatakan, orang tua Ferry Irawan tidak yakin jika anaknya melakukan tindak KDRT pada Vena Melinda. Haryati, ibu Ferry Irawan, sampai berharap ada keadilan untuk putranya. Menurut Haryati, tuduhan yang dilayangkan pada Ferry Irawan tidak seluruhnya benar. Oke, sudah di. Jadi setelah tadi pagi saya berbicara dengan keluarga besar Mas Ferry, ibundanya, Mbak Maya, Mas Ari, Mas Denny, ada Mbak Menta juga ya, keluarga besarnya, Mbak Devi, melalui telekonferensi untuk menyikapi apa yang terjadi sejauh ini. Ya. Yang tadi pagi juga menyampaikan bahwa hanya pesan Pak Sunan, ya, saya kepingin keadilan juga untuk Ferry. Keadilan untuk Ferry, di mana ibundanya masih meyakini tidak 100% apa yang dituduhkan kepada Mas Ferry itu benar. Artinya, tadi keluarga juga memohon agar proses hukumnya ini terang benderang ya, jelas, baik dan benar di mata hukum, bukan karena desakan publik atau opini publik yang dibangun oleh pihak-pihak tertentu, oleh pihak-pihak yang ingin menjatuhkan, menyudutkan Mas Ferry,
Tapi keluarga kepingin betul-betul proses hukumnya ini transparan, ya. Artinya harus jelas atas dasar apa Mas Ferry saat ini ditahan, ya. Artinya tadi juga disampaikan oleh keluarga ingin sekali mendengar karena apa sih Mas Ferry itu ditahan. Kalau dibilang melakukan kekerasan, KDRT dugaan tersebut disanggah oleh Mas Ferry karena Mas Ferry merasa tidak pernah melakukan pemukulan, ya, pemukulan ataupun kekerasan lain. Gitu. Jadi mungkin keluarga bisa menyampaikan apa sih keinginan dari pihak keluarga dalam proses hukumnya Mas Ferry ini seperti apa? Silakan Pak. Kalau proses hukum kita tetap ikutin proses hukum yang berlaku sesuai ketentuan yang ada. Tapi untuk masalah KDRT kita mohon pada kepala juga supaya tidak menzolimi kakak saya seperti itu dahsyatnya. Karena bagaimanapun kakak saya tetap orang yang tidak melakukan KDRT. Dan kalau memang kita bicara tentang kejadian yang ada, kejadian itu kan sebenarnya cuma mereka berdua yang tahu. Jadi nggak ada orang lain. Kalaupun saksi juga kan nggak ada gitu ya. Jadi saksi itu yang dibilang OB atau apa itu versi itu intinya tidak melihat adanya kekerasan, iya. Mungkin hanya melihat adanya darah, ya, iya. adanya tangisan gitu ya. Ya pokoknya kalau kita tetap keluarga mensupport kakak kami supaya kakak kami tidak terlalu stres juga di jauh sana kan dia sendirian ya juga nggak bisa komunikasi juga sama kita, jadi kita cuma bisa support aja dari jauh, kita komunikasi sama pengacara di sana dan mudah-mudahan bisa dilakukan yang terbaik untuk depannya. Belum ada sampai detik ini keluarga belum tahu ya? Ya baru dijelaskan kemarin sama Kak Vena. Ya sama Kak Vena dan pengacaranya itu sudah digambarkan, tapi kebetulan saya sendiri sampai hari ini tidak melihat videonya karena keterbatasan pekerjaan yang ada hari-hari. Jadi memang saya belum lihat videonya yang jelas sampai di mana, tapi paling tidak kita sudah merasakan dari Mbak, tapi udah ada komunikasi langsung nggak sih dari pihak Mbak Venanya gitu untuk gimana ke depannya? Ada. Kita nggak ada komunikasi dan kita nggak bakal memaksa siapapun untuk komunikasi sama kita kalau memang tidak mau. Dan kan mungkin sudah jelas ya, rekan-rekan media juga sudah jelas bahwa pihak kuasa hukum Mbak Vena sudah menyatakan tidak ada perdamaian, ya, sudah menyatakan demikian. Artinya tentunya juga pihak keluarga maupun pihak tim kuasa hukumnya Mas Ferry juga mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi sudah jelas, kita sudah mendengar bahwa dari pihaknya Mbak Vena melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak ada perdamaian. Kalau sampai tanggal 8 itu. Iya, kalau masalah itu sih sebenarnya gini ya. Kan saya nggak bisa membeberkan di sini semuanya. Itu kan privasi saya juga antara kakak ipar saya. Ya. Yang pasti kita punya buktinya. Iya, yang pasti kita ada. Yang pasti saat kejadian tanggal 8 itu saya coba menghubungi Kak Vena, namun tidak diangkat. Kak Vena hanya mengirimkan gambar. Sempat saya tanya juga, Kak Vena butuh apa? Ini kenapa? Astagfirullahaladzim, dia bilang saya nggak tahu apa-apa nih dari kakak saya pun saat itu saya belum mendengar, ternyata memang dia sudah cerita dengan suami saya. Saya tetap mencoba menghubungi via telepon, via WA juga tetap tidak direspon, dan saya anggap saya nggak mau ganggu lebih lagi karena kondisi mungkin lagi seperti itu. Jadi saya membiarkan untuk cooling down dulu. Saya tunggu sampai besok paginya saya masih sempat WA menanyakan. Mamiku juga menghubungi Mami Ayu saat itu, tapi tidak diangkat dan tidak direspon, dan saya juga
sempat menghubungi Mami Ayu tapi tidak diangkat. Dan lagi-lagi ke statement saya bahwa aku tidak pernah memaksa siapapun untuk melakukan komunikasi bila mana orang tersebut sudah tidak mau melakukan komunikasi dengan kami. Karena itu hak asasi manusia masing-masing. Jadi tidak benar ya, tidak benar kalau dibilang pihak keluarga tidak ada itikat baik untuk menghubungi Mbak Vena. Ya, saya pribadi menyaksikan dari HP ya, dari HP milik Mbak Maya bahwa pada tanggal 8 Januari 2023 itu Mbak Maya menghubungi Mbak Vena. Ya, namun demikian, mohon maaf sekali kami tidak bisa memperlihatkan chat percakapan tersebut ke hadapan teman-teman media. Namun demikian kami pastikan kami punya buktinya ya. Pak Ferry tidak sesuai dengan fakta. Kami memegang alat bukti yaitu bukti cat dari Pak Ferry dengan ART tersebut begitu. Karena sekali lagi saya mau katakan, Pak Ferry mengajukan ART-nya sebagai saksi yang meringankan. Kami berharap ART tersebut memberitahukan fakta yang sebenar-benarnya mengenai kehidupan rumah tangga. Benar nggak Pak Ferry itu pernah melakukan penganiayaan? Begitu loh, karena sekali lagi dalam bukti cat tersebut tidak terkonfirmasi bahwa Pak Ferry pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Itu, makanya ART-nya dihadirkan. Pak Ferry meminta ART menjadi saksi yang meringankan. Begitu ya. Nama ART-nya siapa? Banyak penyidik ya. Akan dilaporkan kalau membuka kasus Bogor. Kenapa? Soal kasus Bogor Bang, katanya akan kalau tidak bisa membuktikan akan dilaporkan Bang. Oh, nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Sekali lagi kita berbicara fakta. Pak Ferry sudah berbicara mengenai seluruh faktanya kepada kami. Ya, sekali lagi. Kalau ditanya apakah itu bisa dibuktikan atau tidak, nanti kami akan buktikan. Yang pertama, yang kedua, apakah pernah kami menyebutkan itu kasus apa dan siapa? Kan begitu. Ya, terserah. Masing-masing warga negara punya haknya masing-masing. Begitu. Tapi kalau ditanya, kami juga nggak gentar kok gitu. Begitu aja. Pak Ferry tidak sesuai dengan fakta. Kami memegang alat bukti yaitu bukti cat dari Pak Ferry dengan ART tersebut begitu. Karena sekali lagi saya mau katakan, Pak Ferry mengajukan ART-nya sebagai saksi yang meringankan. Kami berharap ART tersebut memberitahukan fakta yang sebenar-benarnya mengenai kehidupan rumah tangga. Benar nggak Pak Ferry itu pernah melakukan penganiayaan? Begitu loh, karena sekali lagi dalam bukti cat tersebut tidak terkonfirmasi bahwa Pak Ferry pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Itu, makanya ART-nya dihadirkan. Pak Ferry meminta ART menjadi saksi yang meringankan. Begitu ya. Nama ART-nya siapa? Banyak penyidik ya. Akan dilaporkan kalau membuka kasus Bogor. Kenapa? Soal kasus Bogor Bang, katanya akan kalau tidak bisa membuktikan akan dilaporkan Bang. Oh, nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Sekali lagi kita berbicara fakta. Pak Ferry sudah berbicara mengenai seluruh faktanya kepada kami. Ya, sekali lagi. Kalau ditanya apakah itu bisa dibuktikan atau tidak, nanti kami akan buktikan. Yang pertama, yang kedua, apakah pernah kami menyebutkan itu kasus apa dan siapa? Kan begitu. Ya, terserah. Masing-masing warga negara punya haknya masing-masing. Begitu. Tapi kalau ditanya, kami juga nggak gentar kok gitu. Begitu aja. Fakta baru yang diungkap kemarin sama Mbak Vena pulang usia Letak buktinya. dari hasil ronsen itu menurut Ya, yang pasti kalau terkait dengan hasil ya, forensik atau hasil visum itu bukan domain atau bukan kapasitas saya atau keluarga menjawab. Ya, itu nanti semua akan tergambar semua di dalam proses peradilan ya kan. Yang perlu juga disampaikan bahwa beberapa hari lalu saya dihubungi oleh mantannya Mas Ferry. Dia perkenalkan diri kepada saya berinisial A. Saya sempat berbicara ya, berkomunikasi melalui telepon cukup lama, dan saya juga berterima kasih bahwa Mbak yang berinisial A itu
tidak mau ikut dalam konflik rumah tangga antara Mas Ferry dan Mbak Vena. Kenapa saya bilang konflik rumah tangga? Karena memang mereka masih sah menjadi suami istri sampai detik ini. Ya, tidak ada putusan yang menyatakan bahwa mereka sudah bercerai. Jadi saya masih melihat ini adalah mereka pasangan suami istri. Jadi Mbak itu menyampaikan kepada saya bahwa dia tidak mau ikut dalam konflik. Di situ juga saya sangat menghargai bahwa ya memang sebaiknya ya persoalan ini seperti yang saya katakan dari awal, seharusnya hanya mereka berdua nih, karena mereka berdua yang tahu, mereka berdua juga yang harusnya bisa mencari solusinya seperti apa. Tapi sudah terlanjur dibangun satu opini publik, dibuat gaduh sama orang-orang yang memang menginginkan hal ini terjadi. Ya, memang ada orang-orang yang menginginkan antara Mbak Vena dan Mas Ferry ini berpisah secara tidak baik. Ya maka ya seperti sekarang ini kejadian ya, tidak ada pintu damai, ya, sudah tidak buat kita juga keluarga siap ya, nggak ada masalah. Ya, silakan aja nanti dibuktikan di proses pengadilan, tapi tentunya keluarga berharap, keluarga meminta keadilan, artinya harus diungkap secara fakta sebenar-benarnya, ya, bukan karena opini. Jangan opini publik mempengaruhi nantinya untuk putusan daripada Mas Ferry. Gitu. Kalau memang Mas Ferry bersalah, ya tolong majelis hakim nantinya ya harus menghukum Mas Ferry tidak lebih dan tidak kurang sesuai dengan apa yang dia perbuat. Tidak boleh misalnya dia ngubit tapi dihukumnya seperti orang memukul. Gitu. Tidak boleh juga dia memukul tapi dihukumnya seperti orang mencubit. Artinya itu harapan keluarga ya Mbak ya. Harapan keluarga, keadilan yang dimaksud adalah sesuai dengan fakta, bukan sesuai dengan opini publik. Ingat, saat ini saya selaku praktisi hukum juga sangat prihatin melihat hukum yang ada di Indonesia saat ini cenderung berpihak kepada sesuatu yang viral ya, dan kepada sesuatu yang opini publiknya sudah terbentuk. Nah, ini justru yang sangat saya sayangkan. Seharusnya Mas Ferry tidak perlu ya masuk dalam tahanan hanya gara-gara opini yang dibentuk ya, sehingga menyebabkan Mas Ferry masuk. Artinya kan istri jadi juga mau memberi kesaksian. Nah sekarang saya mau tanya nih, ya, apa sih urusannya mantan-mantannya Mas Ferry itu dilibatkan dalam persoalan kali ini? Apa urusannya? Apa kaitannya? Apa korelasinya? Ya, apakah dalam peristiwa ini mantannya Mas Ferry itu menjadi saksi yang melihat, menyaksikan bahwa Mas Ferry melakukan penganiayaan atau KDRT terhadap Mbak Vena? Kan tidak. Jadi apa? Maksud tujuannya apa lagi sih? Gitu. Maksud tujuannya apa lagi? Orang-orang mau bawa orang yang ada di masa lalunya Mas Ferry mau diikut sertakan dalam ini. Ini mau apa maksudnya? Mau membuka aib? Ya ingat, semua orang punya aib loh. Saya punya aib, Mbak Maya punya aib, pengacara sana juga punya aib, mungkin Mbak Vena juga punya aib. Artinya, itu ngapain lagi sih? Gitu loh. Dan sudah cukup kok, kemarin kebetulan mantan istrinya sudah menyampaikan kepada saya, dia sudah ikhlas, insya Allah dia sudah ikhlas dengan semua masa lalunya gitu. Jangan lagi orang dibawa-bawa ya masa lalu ke masa kini. Itu kan sangat-sangat saya bilang tidak etis. Artinya membuka lagi kenangan-kenangan yang mungkin saja ada kenangan indah, ada kenangan yang tidak enak, itu jadi terpaksa diungkit-ungkit lagi gitu loh. Ya, memang kurang saksinya. Apa yang harus melibatkan mantan-mantannya Mas Ferry? Pertanyaan saya itu emang kurang saksinya, gitu loh. Nggak perlu lah. Saya rasa nggak perlu. Ya, jangan suka membuat gaduh, jangan suka membongkar-bongkar aib seseorang. Ingat, ya. Nanti bukan cuma keluarganya Mas Ferry yang marah, kalau Tuhan yang marah, ya nanti kita lihat aja gimana, ya. Pak Ferry tidak sesuai dengan fakta. Kami memegang alat bukti, yaitu bukti cat dari Pak Ferry dengan ART tersebut, begitu. Karena sekali lagi saya mau katakan, Pak Ferry mengajukan ART-nya sebagai saksi yang meringankan.
Kami berharap ART tersebut memberitahukan fakta yang sebenar-benarnya mengenai kehidupan rumah tangga. Benar nggak Pak Ferry itu pernah melakukan penganiayaan? Begitu loh, karena sekali lagi dalam bukti cat tersebut tidak terkonfirmasi bahwa Pak Ferry pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Itu, makanya ART-nya dihadirkan. Pak Ferry meminta ART menjadi saksi yang meringankan. Begitu ya. Di nama ART-nya siapa? Banyak penyidik ya. Kalau akan dilaporkan kalau membuka kasus Bogor. Kenapa? Soal kasus Bogor bang, katanya akan kalau tidak bisa membuktikan akan dilaporkan bang. Oh nggak ada masalah, tidak ada masalah. Sekali lagi kita berbicara fakta. Pak Ferry sudah berbicara mengenai seluruh faktanya kepada kami. Ya sekali lagi, kalau ditanya apakah itu bisa dibuktikan atau tidak, nanti kami akan buktikan. Yang pertama, yang kedua, apakah pernah kami menyebutkan itu kasus apa dan siapa? Kan begitu. Ya, terserah. Masing-masing warga negara punya haknya masing-masing. Begitu. Tapi kalau ditanya, kami juga nggak gentar kok gitu. Gitu aja. Pak Ferry tidak sesuai dengan fakta. Kami memegang alat bukti yaitu bukti cat dari Pak Ferry dengan ART tersebut. Begitu. Karena sekali lagi saya mau katakan, Pak Ferry mengajukan ART-nya sebagai saksi yang meringankan. Kami berharap ART tersebut memberitahukan fakta yang sebenar-benarnya mengenai kehidupan rumah tangga. Benar nggak Pak Ferry itu pernah melakukan penganiayaan? Begitu loh, karena sekali lagi dalam bukti cat tersebut tidak terkonfirmasi bahwa Pak Ferry pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Itu, makanya ART-nya dihadirkan. Pak Ferry meminta ART menjadi saksi yang meringankan. Begitu ya. Di nama ART-nya siapa? Banyak penyidik ya. Kalau akan dilaporkan kalau membuka kasus Bogor. Kenapa? Soal kasus Bogor bang, katanya akan kalau tidak bisa membuktikan akan dilaporkan bang. Oh nggak ada masalah, tidak ada masalah. Sekali lagi kita berbicara fakta. Pak Ferry sudah berbicara mengenai seluruh faktanya kepada kami. Ya sekali lagi, kalau ditanya apakah itu bisa dibuktikan atau tidak, nanti kami akan buktikan. Yang pertama, yang kedua, apakah pernah kami menyebutkan itu kasus apa dan siapa? Kan begitu. Ya, terserah. Masing-masing warga negara punya haknya masing-masing. Begitu. Tapi kalau ditanya, kami juga nggak gentar kok gitu. Gitu aja. Sampai saat ini ya pihak keluarga masih baru saja bicara sama saya dan tadi tidak ada niatan dari pihak keluarga untuk membongkar aib, mungkin aibnya siapa nggak ada. Tidak ada niatan dari pihak kami, dan mungkin saja saya orang yang pertama akan melarang pihak keluarga membuka aib siapapun itu, ya. Kalau saya kebetulan pengacara yang nggak suka cari-cari, ya, atau bongkar aib orang, karena diri kita juga belum sempurna. Jadi tidak benar kalau dibilang pihak keluarga mau membongkar aib atau mengancam Mbak Vena, itu nggak benar. Karena keluarga itu pengacaranya saya, ya, jelas saya tahu, jelas saya berkomunikasi, jelas tidak ada itu, tidak benar. Saya harus mengatakan sebagai kuasa hukum keluarga, tidak benar, ya, kalau ada ancaman dari pihak keluarga Mas Ferry atau Mas Ferry sendiri menyatakan akan membongkar aib, itu tidak benar. Kalau kelakuan kakak sendiri selama ini kami lihat tidak pernah memperlakukan sedikit berjamnya. Dan kalau memang Vena menyatakan 3 bulan mundur dengan KDRT, itu kita sama sekali tidak tahu, dan kita juga nggak mungkin langsung percaya begitu aja, karena yang kita lihat selalu yang bahagianya. Jadi nggak ada tanda-tanda Kak Vena atau Kak Ferry itu ada konflik gitu. Mereka tuh santai banget, biasa-biasa aja. Ya wallahu alam kalau masalah itu, ya kita sih berharap itu sering WA juga, kita sering bareng, sering
tahu-tahu bareng, selayaknya sebuah keluarga aja, gitu. Nggak ada masalah yang kayak Bulan Desember kemarin kalau nggak salah sama keluarga pergi bareng-bareng ya? pergi bareng-bareng. Kita Bulan Desember. sempat ke Dufan sama-sama, setelah itu kita ke Puncak, nginep di villa. Iya, sampai akhirnya mereka memutuskan untuk ke Hongkong merayakan tahun baru. Kan namanya pergi bersama-sama nginep bareng sama keluarga kan, sama Mbak Vena sama Mas Ferry. Ada nggak melihat atau mendengar Mas Ferry kasar atau ngebentak atau perseteruan, mungkin ada dengar nggak pada saat bulan Desember yang kalian keluarga jalan-jalan bareng itu? Tidak ada. Tidak ada ya? Sama sekali. Semuanya have fun di sini. Nggak ada sama sekali yang berantem atau apa. Ada terlihat nggak mungkin ada tekanan dari mukanya Mbak Vena pada saat jalan-jalan ramai? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Happy banget. Tapi terlepas itu apa gitu sering-sering keluarga gitu. Nggak ada. Nggak ada. Aku rasa mereka juga udah dewasa, ngapain curhat-curhat. Oh, kalau itu urusannya Bang Jeffrey Simatupang ya, selaku kuasa hukum kakak kami di sana dari timnya Bang Hotma Sitompul. Jadi kalau masalah itu lebih baik ditanyakan kepada Bang Jeffrey-nya langsung. Yang pasti saya pastikan ya, sebagai kuasa hukum keluarga, dari awal tidak ada pihak keluarga yang apa ya istilahnya menantang, istilahnya ngajak ribut, itu nggak ada. Dan sampai detik ini saya pastikan tidak ada. Ya, jadi nggak ada itu nggak. Kita nggak mau muslim dalam hal itu. Kalau keluarga kita bagaimana caranya supaya kakak kita tenang, sikit saya juga nggak terganggu, nggak depresi, nggak apa. Ya namanya sendiri ya, mau ngobrol juga ngobrol sama siapa, komunikasi juga nggak bisa. Mungkin secara jauh kita bisa ngerasain apa yang kakak kami rasain, tapi tetap kita memberikan support yang terbaik dan berharap ini semua segera selesai secara baik-baik, secara adil juga. Jadi dilihatlah dari hal-hal lainnya, kebaikannya. Kalau memang kita melihat kekurangan seseorang tuh mungkin akan lebih banyak, tapi coba lihat kebaikannya. Masih banyak kebaikannya yang harus dilihat dari kakak kami. Nggak bisa kita komunikasi dong, karena kita namanya di sana, kita juga tahu diri, nggak mungkin kita memaksa orang yang berada di dalam sana, dalam mana kita maksa untuk bisa berkomunikasi, itu nggak bagus lah kayak. Tapi ada rencana mau ke Surabaya, caranya bisa disambungkan gitu. Ya mungkin nanti kalau kayak gitu kita sama pengacara ya berkomunikasi standar-standar aja ya, nggak lebih. Intinya kalau masalah Mas Ferry atau gimana itu bisa langsung nanya ke Mas Yeru. Karena kalau di saya ini di samping Bang Sunan, selama ini Bang Sunan nggak pernah yang namanya ngajak orang, ngajak ribut atau apa gitu, bahkan selalu menenangkan. Apalagi kondisi kami yang mungkin tadi pagi ini sempat stres banget, cuman Bang Sunan tetap kasih semangat dan kita makasih banget deh. Kenapa begitu ya Kak ya? Ya wajar kepikiran lah, namanya nggak bisa komunikasi sama anak, kangen sama anak, pengen ngobrol sama anak. Ya namanya kan seorang ibu yang mengandung dan melahirkan, namanya pengen ngobrol itu dan hal yang sangat wajar banget ya. Kita juga mungkin nggak dengar suara mami, sebentar juga kita juga kangen. Lagi ada yang menemani kita untuk membahagiakan dan menyenangkan diri. Ada insya Allah dalam waktu dekat. Kondisinya lebih ke stres berat, masalah kesehatan kerja biasa aja. Tapi kan dari stres memang bisa melahirkan segala penyakit. Ya, mudah-mudahan bisa ditenangkan oleh Allah nantinya dan berdoa karena semoga semua dapat diselesaikan dengan baik dalam waktu cepat. Kamanya bener nggak sih katanya Kak Ferry itu mohon bertemu dengan Kak Vena? Kenapa? Kak Ferry memohon untuk bertemu Kak Vena tapi ditolak. Kalau itu aku nggak tahu.
Pak Ferry tidak sesuai dengan fakta. Kami memegang alat bukti yaitu bukti cat dari Pak Ferry dengan ART tersebut, begitu. Karena sekali lagi saya mau katakan, Pak Ferry mengajukan ART-nya sebagai saksi yang meringankan. Kami berharap ART tersebut memberitahukan fakta yang sebenar-benarnya mengenai kehidupan rumah tangga. Benar nggak Pak Ferry itu pernah melakukan penganiayaan? Begitu loh, karena sekali lagi dalam bukti cat tersebut tidak terkonfirmasi bahwa Pak Ferry pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Itu, makanya ART-nya dihadirkan. Pak Ferry meminta ART menjadi saksi yang meringankan. Begitu ya. Nama ART-nya siapa? Banyak penyidik ya. Akan dilaporkan kalau membuka kasus Bogor. Kenapa? Soal kasus Bogor bang, katanya akan kalau tidak bisa membuktikan akan dilaporkan bang. Oh nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Sekali lagi kita berbicara fakta. Pak Ferry sudah berbicara mengenai seluruh faktanya kepada kami. Ya sekali lagi. Kalau ditanya apakah itu bisa dibuktikan atau tidak, nanti kami akan buktikan. Yang pertama, yang kedua, apakah pernah kami menyebutkan itu kasus apa dan siapa? Kan begitu. Ya, terserah. Masing-masing warga negara punya haknya masing-masing. Begitu. Tapi kalau ditanya, kami juga nggak gentar kok gitu. Begitu aja. Pak Ferry tidak sesuai dengan fakta. Kami memegang alat bukti yaitu bukti cat dari Pak Ferry dengan ART tersebut, begitu. Karena sekali lagi saya mau katakan, Pak Ferry mengajukan ART-nya sebagai saksi yang meringankan. Kami berharap ART tersebut memberitahukan fakta yang sebenar-benarnya mengenai kehidupan rumah tangga. Benar nggak Pak Ferry itu pernah melakukan penganiayaan? Begitu loh, karena sekali lagi dalam bukti cat tersebut tidak terkonfirmasi bahwa Pak Ferry pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Itu, makanya ART-nya dihadirkan. Pak Ferry meminta ART menjadi saksi yang meringankan. Begitu ya. Nama ART-nya siapa? Banyak penyidik ya. Akan dilaporkan kalau membuka kasus Bogor. Kenapa? Soal kasus Bogor bang, katanya akan kalau tidak bisa membuktikan akan dilaporkan bang. Oh nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Sekali lagi kita berbicara fakta. Pak Ferry sudah berbicara mengenai seluruh faktanya kepada kami. Ya sekali lagi. Kalau ditanya apakah itu bisa dibuktikan atau tidak, nanti kami akan buktikan. Yang pertama, yang kedua, apakah pernah kami menyebutkan itu kasus apa dan siapa? Kan begitu. Ya, terserah. Masing-masing warga negara punya haknya masing-masing. Begitu. Tapi kalau ditanya, kami juga nggak gentar kok gitu. Begitu aja. Soal gugatan cerainya itu nanti diajukan kapan Mbak? Sebelum sidangnya Mas Ferry atau setelahnya nanti Mbak? Yang mana dulu ini? Sebenarnya yang kalau sakit itu mempengaruhi jalan terpengaruh nggak pada jalan aktivitas? Saya jelasin ya Mas ya. Jadi kalau untuk saat ini yang paling saya rasakan adalah saya tidak bisa beraktivitas seperti biasa karena selama beberapa tahun ini kan adalah pekerjaan saya itu dan juga influencer. Jadi saya tidak bisa melakukan outdoor, saya tidak bisa melakukan syuting podcast saya belum bisa ke dapil saya kembali. Dan yang paling parah adalah 2 minggu pertama di tanggal 8 sampai 20 kemudian itu saya merasakan bukan hanya sakit di tulang rusuk, adalah kejiwaan saya sendiri. Itu yang saya benar-benar nggak bisa tidur, saya turun 5 kilo sekarang. Saya benar-benar ketakutan, parno, sering nangis. Itu parahnya adalah untuk di rumah sakit mental keluarga. Saya benar-benar krisis mental banget pada saat itu gitu. Jadi ya boleh dibilang ternyata KDRT ini cukup membuat saya jadi sangat tidak bisa ngapa-ngapain, dan walaupun sekarang saya datang karena saya memang udah benar-benar harus melaksanakan kewajiban sebagai pelapor, saya harus juga menguatkan diri saya semuanya, dan alhamdulillah sebenarnya titik baliknya adalah saya lega bahwa semua proses hukumnya berjalan sesuai dengan fakta hukum. Itu yang membuat saya healing. Dan saya alhamdulillah juga kan ada terapi ini yang membuat saya banyak banget perubahan, termasuk bagaimana saya bisa menjadi orang yang percaya diri lagi, jadi orang yang bisa berpikir yang seperti dulu ya, saya kan orangnya produktif sebenarnya,
Kalau kemarin-kemarin ya hanya nangis, lemes, tangan saya lemes semua, getar jantungnya, dengkul saya lemes, tiba-tiba bisa nangis malam-malam, apalagi kalau udah sendirian cuma sama Fania. Jadi lebih ke fisik dan mental sih terakhir ini itu aja. Jadi saya nggak bisa kerja jujur untuk ke 3 minggu saya nggak kerja. Soal gugatan cerainya Pak, itu diajukan sebelum sidang Mas Ferry atau setelahnya nanti? Sudah disiapin kan? Sudah disiapin. Tapi kan draft itu kan kita harus baca dulu, dan memang saya tuh terakhir ini memang untuk fokus, kadang-kadang fokus saya suka nggak terlalu kayak dulu ya. Dulu kan saya dalam satu waktu saya bisa fokus terhadap 2 pekerjaan, 3 pekerjaan, dan ini suara saya juga baru ada. Kemarin tuh kan terlalu nangis kebanyakan, itu juga saya juga sakit kan, ngomong sakit gitu. Karena lebih ke hati sih ya, gimana ya, saya nggak tahu sakitnya mana duluan, antara sakit hatinya saya, sakit ininya saya, lemesnya saya, karena kan ada beberapa tahapan. Jadi pada saat saya selamat itu mungkin adrenalin apa tuh namanya, adrenalin saya begitu besar sehingga saya masih bisa bikin BAP sendiri, masih bisa nginep. Tapi setelah 2 hari udah traumanya keluar. Jadi ada tahapan ya. Makanya sekarang itu selama sesi atau asesmen psikologi kan saya sampai 3-4 jam. Si psikolognya itu Mbak Citra sama Dokter Diki ya, itu benar-benar dia kasih saya kesempatan untuk cerita, nanti habis cerita nangis, habis itu saya healing dulu, treatment, dengerin lagu, habis itu saya cerita lagi, habis itu saya sholat bareng. Jadi emang ya itu mungkin begitu kan, apa proses dari traumanya begitu. Jadi saya juga nggak bisa sambil ngelihat draft ini, draft itu, udah kayak orang nggak bisa mikir sih. Oke itu Mbak, berarti diharapkan sebelum sidang Mas Ferry akan cerai ya? Semua tergantung dari apa namanya bahannya, kan bahannya yang buatin intinya. Saya tinggal nanti kalau ada ininya saya baca, kalau saya dapat juga. Mbak, terjun ke dapil terganggu nggak agenda ya, masalah? ya. Berarti sejak acara itu nggak pernah terjun lagi ke dapil? Belum. Yang penting sekarang saya sudah datang ke Polda untuk melengkapi. Mudah-mudahan saya juga mohon doanya biar cepat P21 supaya saya juga cepat bisa kembali asesmen lagi dan memperkuat kesehatan saya lagi, dan yang pasti ya kejiwaan saya lagi, kepercayaan diri saya lagi ya mesti kembali lagi seperti dulu. Terima kasih ya. Kemudian Mbak, pas selama KDRT dilakukan oleh Polri sendiri, Mbaknya udah cukup cara apa nggak sih ke Carol dan kawan? Saya nggak pernah ngomong ke siapapun karena saya merasa ini belum 1 tahun menikah, dan saya selalu kasih kesempatan Ferry untuk memperbaiki, tidak lagi seperti ini, dan dia selalu berjanji demi Allah. Jadi saya coba untuk percaya, tapi tanggal 8 Januari seperti yang saya sebutin ya, kepercayaan itu ya sudah hilang. Ada rasa penyesalan Mbak? Ya semuanya ya, kasih ya. Pak Ferry tidak sesuai dengan fakta. Kami memegang alat bukti, yaitu bukti cat dari Pak Ferry dengan ART tersebut, begitu. Karena sekali lagi saya mau katakan, Pak Ferry mengajukan ART-nya sebagai saksi yang meringankan. Kami berharap ART tersebut memberitahukan fakta yang sebenar-benarnya mengenai kehidupan rumah tangga. Benar nggak Pak Ferry itu pernah melakukan penganiayaan? Begitu loh. Karena sekali lagi dalam bukti cat tersebut tidak terkonfirmasi bahwa Pak Ferry pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Itu makanya ART-nya dihadirkan. Pak Ferry meminta ART menjadi saksi yang meringankan. Begitu ya. Di nama ART-nya siapa? Banyak penyidik ya. Akan dilaporkan kalau membuka kasus Bogor. Kenapa? Soal kasus Bogor Bang, katanya akan kalau tidak bisa membuktikan akan dilaporkan Bang. Oh nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Sekali lagi kita berbicara fakta. Pak Ferry sudah berbicara mengenai seluruh faktanya kepada kami. Ya sekali lagi. Kalau ditanya apakah itu bisa dibuktikan atau tidak, nanti kami akan buktikan. Yang pertama, yang kedua, apakah pernah kami menyebutkan itu kasus apa dan siapa? Kan begitu. Ya, terserah. Masing-masing warga negara punya haknya masing-masing. Begitu. Tapi kalau ditanya, kami juga nggak gentar kok gitu. Gitu aja.
Pak Ferry tidak sesuai dengan fakta. Kami memegang alat bukti yaitu bukti cat dari Pak Ferry dengan ART tersebut, begitu. Karena sekali lagi saya mau katakan, Pak Ferry mengajukan ART-nya sebagai saksi yang meringankan. Kami berharap ART tersebut memberitahukan fakta yang sebenar-benarnya mengenai kehidupan rumah tangga. Benar nggak Pak Ferry itu pernah melakukan penganiayaan? Begitu loh, karena sekali lagi dalam bukti cat tersebut tidak terkonfirmasi bahwa Pak Ferry pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Itu, makanya ART-nya dihadirkan. Pak Ferry meminta ART menjadi saksi yang meringankan. Begitu ya. Di nama ART-nya siapa? Banyak penyidik ya. Akan dilaporkan kalau membuka kasus Bogor. Kenapa? Soal kasus Bogor bang, katanya akan kalau tidak bisa membuktikan akan dilaporkan bang. Oh nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Sekali lagi kita berbicara fakta. Pak Ferry sudah berbicara mengenai seluruh faktanya kepada kami. Ya sekali lagi. Kalau ditanya apakah itu bisa dibuktikan atau tidak, nanti kami akan buktikan. Yang pertama, yang kedua, apakah pernah kami menyebutkan itu kasus apa dan siapa? Kan begitu. Ya, terserah. Masing-masing warga negara punya haknya masing-masing. Begitu. Tapi kalau ditanya, kami juga nggak gentar kok gitu. Begitu aja. Bang Hotman. Salam. Mundur ya. Mundur ya, pelan-pelan ya. Bos. Di bawah sana. Di dalam aja, di dalam. Pelan-pelan, asik-asik. Di tangga itu tadi, di tangga. Kita mau ngomong betul. Ayo, maju. Ayo. Mundur ini bang. Santai bang. Biar gambarnya banyak. Kalian atur di sana. Di tangga itu, di tangga. Ayo terus. Bedanya apa sih dari tadi tuh? Terus. Bedanya kayak parkir nih mas. Terus. Nanti ngomong di sana. Coba kalian atur. Enggak di sana di tangga itu. Terus. Ke dalam. Terus. Nanti di tangga itu kalian di bawah. Ayo. Cari tempat lu kan dapat tempat lu nanti lu. Ya. Kan sebelah sini. Jarno cali sepatu Jarno. Kamu sih tahu. Boleh mati. Jarno jadi Joko sih sepatu itu. Udah di sini. Udah di sini. Udah. Oke, bentar. Santai dulu. Ya. Sana dulu. Oke, ya. Sudah. 0. Kenapa sih? Ya. Oh, kalau buka yang lain gampang. Bentar dulu. Jangan tinggal gitu. Oke, dulu. Bang, dapat mereka semua. Ya, ayo mulai. Biar kalau ada yang pindah, gua pidanain semua. Oke, hari ini saya dengan Vena Melinda datang untuk BAB lagi ya, terkait beberapa hal ya. Yang pertama adalah hari ini Vena akan menyerahkan semua bukti-bukti medis ya, baik bukti-bukti medis baik mengenai keadaan
hidung saat itu maupun rusuknya yang sampai sekarang sakit, dan itu akan dibuktikan secara medis, ya. Jadi bukan dengan pinahan-pinahan, benar ya? Ya, akan diserahkan semua ya. Ya. Terus ganti kepala sih gue. Oke. Terus yang kedua adalah sehubungan dengan adanya melalui medsos ancaman cyber yang mengatakan bahwa kalau kau tidak mau damai, gua akan bongkar kasus kau di Bogor. Shut up. Dia duduk, ya. Jawabannya gimana? Ada kasus di Bogor? Tidak ada kasus di Bogor. Kalau memang ada kasus di Bogor, buktikan. Lagi pula, pantas nggak seorang ayah kepada yang selama ini mengatakan mau damai, tapi dia mau coba menggait-gaitkan, memakai alasan kasus, kalaupun itu ada atau tidak, terkait dengan anak tirinya. Nggak ada. Kalau ada, buktikan. Tapi kalau bohong, kita langsung LP-kan. Nanti bakal ada lagi yang ditahan orang kedua nanti, ya. Makanya buktikan. Yang ketiga, terkait dengan dia akan menceritakan bagaimana. Kamu istri keberapa? Yang keberapa kali dikawin, bukan yang istri keberapa. Kamu yang keberapa kali dikawin? Istri satu-satunya, tapi adalah yang keberapa kali dikawin. Ada berapa wanita sebelumnya? Saya istri yang keempat di sebelumnya semua udah cerai. Terus istri yang ketiga yang seminggu ini curhat nangis-nangis ke kamu. Apa yang dialami? Apa benar ada kejadian di rumah Raffi Ahmad yang sampai stroke atau gimana tuh? Agak terus Mbak. dari awal tapi memang Ya. untuk bisa jadi saya artinya yang diceritakan oleh istri yang ketiga dikawin, namanya siapa? Sudah ada di podcast juga. Apa tentang apa penderitaan yang dialami? Dan benar nggak istri yang ketiga ini sekarang stroke apa? Gimana keadaannya? keadaannya bahagia Ya. Ya. Begitu. Oke. Jadi istrinya itu apa? Istri ketiga itu mengaku sangat menderita dan akhirnya cerai. Dan dalam keadaan sekarang apa? Stroke apa? Keadaannya gimana? Stroke. Karena sangat menderita pikirannya begitu. Emang waktu stroke di rumah Raffi dibawa kemana? Ya mungkin bisa dilihat dari beberapa kali saya juga ada review bagaimana perjalanan mereka karena sudah menceritakan dan saya dari cerita saya sebelum saya
Oke. Jadi dalam kesempatan ini, Vena khususnya dan juga wanita di Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda Jawa Timur Pak Tony Hermanto, kepada Bapak Dirkrimum Polda Jatim yaitu Kombes Totok, kepada AKBP Pak Hendra yang adalah Susi, dan juga kepada penyidik Ibu Pak Wacono sama Ibu Masita, memohon agar orang ini jangan dilepas dari tahanan karena merupakan bukti bahwa perjuangan wanita yang korban KDRT sudah mulai berhasil, ya. Dan inilah salah satu korbannya, dan istri sebelumnya pun sudah ngaku semua penderitaannya. Jadi wanita di seluruh Indonesia sangat berterima kasih kepada Kapolda Jawa Timur dan Kombes Diskrimum Polda Jawa Timur agar orang ini jangan dilepas sampai ke pengadilan nanti. Dan memang benar ada berbagai gosip katanya kamu mau berdamai. Tidak ada niat berdamai. Kenapa kamu? Kau nggak cinta lagi? Atau sudah terlalu menderita? Memang sih aku lebih ganteng sekarang dari dia. Gimana tuh? Kalau dia tidak pernah mengakui perbuatan tapi selalu mengetahui sampai ada beberapa video yang dia berikan, tapi saya tidak informasi atau kemudian di BAP pertama dia sekarang tiba-tiba setelah ada lawyer dari hati saya harapan saya. Oke, itu video yang viral. Yang siapa itu yang di Deddy Sumarko ya? Sama satu lagi siapa tuh yang bikin gitar-gitar gitu? Adi Taher. Itu kata-kata Mena maafkan saya, itu maksudnya itu tanggal berapa itu video? Sesudah BAB di Kediri? Yang jelas video itu dikirimkan oleh itu dari tanggal 8 pada saat saya melaporkan di tanggal setelah saya diskusi, kemudian sampai tanggal 9 setelah dia ketemu sama saya di Polda, setelah dia mengakui video, dia lapor. Dan di video itulah yang akan dikasih hari ini sebagai bukti dan bahan bukti bahwa di awal penyelidikan kasus ini si Ferry itu mengaku dan bahkan minta maaf, benar kan? Minta maaf melalui video, bahkan juga mengaku di depan para waktu itu para aparat penyidik ya. Tapi sesudah ada pengacara, tiba-tiba dia bilang itu bukan darah, bukan darah benaran atau apalah gitu. Jadi tidak ada perdamaian, benar ya? Ada pertanyaan sebelum kita masuk? Bang, ini kan minta dimediasi si Mas Ferry-nya. Tidak ada mediasi, udah jangan banyak ngomong, udah dijawab dari tadi. Sudah pasti tidak ada mediasi, tidak ada perdamaian, akan cerai juga, akan cerai. Tuh, jadi jangan tanya lagi mediasi. Ya? Soal hidung yang patah itu bang? Apa? Soal hidung yang patah, Ferry kan minta pasalnya diubah menjadi PKDRT. Ya, orang kan kalau sudah ditahan boleh minta aja suka-suka dia, tapi kan penyidik yang menentukan. Ya, udah darah begitu berjutut dan sekarang sudah bisa kerja. Dia sekarang sudah tidak bisa kerja full karena rusuknya sakit terus. Jadi dia sudah mengalami gangguan kerja akibat korban KDRT. Ada lagi? Cukup bang. Cukup dulu ya, nanti tunggu lagi ya. Oke. Cukup ya. Yuk. Ferry Irawan tuntut keadilan, tak kuat di penjara minta Vena tak buat gaduh. Keluarga Ferry Irawan minta keadilan atas kasus KDRT yang dilaporkan Vena Melinda ke Polda Jatim dan meminta polisi memproses hukum kasus tersebut secara transparan. Keluarga tetap meyakini Ferry Irawan tidak melakukan KDRT sebagaimana dituduhkan Vena Melinda. Keluarga Ferry Irawan sempat menghubungi Vena Melinda setelah terjadi kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, di Kediri, Jawa Timur, tanggal 8 Januari tahun 2023. Namun, Vena Melinda tidak menanggapi komunikasi keluarga Ferry Irawan. Maya, adik Ferry Irawan, mengatakan, sampai sekarang upaya keluarganya menghubungi belum ditanggapi baik Vena Melinda. Saat ini Maya dan keluarga Ferry Irawan memilih untuk tidak mengganggu Vena Melinda. Maya juga menghubungi orang tua Vena Melinda, namun tetap tidak ada tanggapan.
Keluarga Ferry Irawan hanya berharap kasus KDRT terhadap Vena Melinda berlangsung transparan dan tidak ditutupi. Keluarga ragu Ferry Irawan melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, terhadap Vena Melinda. Ferry Irawan ditetapkan sebagai tersangka kasus KDRT hingga ditahan di Polda Jawa Timur sejak tanggal 16 Januari tahun 2023. Sunan Kalijaga, pengacara keluarga Ferry Irawan, mengatakan, orang tua Ferry Irawan tidak yakin jika anaknya melakukan tindak KDRT pada Vena Melinda. Haryati, ibu Ferry Irawan, sampai berharap ada keadilan untuk putranya. Menurut Haryati, tuduhan yang dilayangkan pada Ferry Irawan tidak seluruhnya benar. Jadi setelah tadi pagi saya berbicara dengan keluarga besar Mas Ferry, ibundanya, Mbak Maya, Mas Ari, Mas Denny, ada Mbak Meta juga ya, keluarga besarnya, Mbak Devi, melalui telekonferensi untuk menyikapi apa yang terjadi sejauh ini, ya. Yang tadi pagi juga menyampaikan bahwa hanya pesan Pak Sunan, saya kepingin keadilan juga untuk Ferry, keadilan untuk Ferry, di mana ibundanya masih meyakini tidak 100% apa yang dituduhkan kepada Mas Ferry itu benar. Artinya tadi keluarga juga memohon agar proses hukumnya ini terang benderang, ya, jelas, baik dan benar di mata hukum, bukan karena desakan publik atau opini publik yang dibangun oleh pihak-pihak tertentu, oleh pihak-pihak yang ingin menjatuhkan, menyudutkan Mas Ferry, tapi keluarga kepingin betul-betul proses hukumnya ini transparan, ya, artinya harus jelas atas dasar apa Mas Ferry saat ini ditahan, ya, artinya tadi juga disampaikan oleh keluarga ingin sekali mendengar karena apa sih Mas Ferry itu ditahan. Kalau dibilang melakukan kekerasan, KDRT, dugaan tersebut disanggah oleh Mas Ferry karena Mas Ferry merasa tidak pernah melakukan pemukulan, ya, pemukulan ataupun kekerasan lain. Jadi mungkin keluarga bisa menyampaikan apa sih keinginan dari pihak keluarga dalam proses hukumnya Mas Ferry ini seperti apa? Silakan Mbak. Kalau proses hukum kita tetap ikutin proses hukum yang berlaku sesuai ketentuan yang ada. Tapi untuk masalah KDRT kita mohon pada kami juga supaya tidak menzolimi kakak saya seperti itu dahsyatnya, karena bagaimanapun kakak saya tetap orang yang tidak melakukan KDRT. Dan kalau memang kita bicara tentang kejadian yang ada, kejadian itu kan sebenarnya cuma mereka berdua yang tahu. Jadi nggak ada orang lain. Kalau saksi juga kan nggak ada gitu ya. Jadi saksi itu yang dibilang OB atau satu polisi versi itu intinya tidak melihat adanya kekerasan, iya, mungkin hanya melihat adanya darah, ya, iya, adanya tangisan gitu ya. Ya pokoknya kalau kita tetap keluarga mensupport kakak kami supaya kakak kami tidak terlalu stres juga di dalam sana. Kan dia sendirian, dia juga nggak bisa komunikasi juga sama kita. Jadi kita cuma bisa support aja dari jauh. Kita komunikasi sama pengacara di sana dan mudah-mudahan bisa dilakukan yang terbaik untuk depannya. Belum ada sampai detik ini keluarga belum tahu ya? Ya baru dijelaskan kemarin sama Kak Vena. Ya, sama Kak Vena dan pengacaranya itu sudah digambarkan, tapi kebetulan saya sendiri sampai hari ini tidak melihat videonya karena keterbatasan pekerjaan yang ada hari-hari. Jadi memang saya belum lihat videonya yang jelas sampai di mana, tapi paling tidak kita sudah mendapatkan dari. Oke,
Mbak, tapi udah ada komunikasi langsung nggak sih dari pihak Mbak Venanya gitu untuk gimana ke depannya? Kita nggak ada komunikasi dan kita nggak pernah memaksa siapapun untuk komunikasi sama kita kalau memang tidak mau. Dan kan mungkin sudah jelas ya, rekan-rekan media juga sudah jelas bahwa pihak kuasa hukum Mbak Vena sudah menyatakan tidak ada perdamaian, ya, sudah menyatakan demikian. Artinya tentunya juga pihak keluarga maupun pihak tim kuasa hukumnya Mas Ferry juga mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi sudah jelas, kita sudah mendengar bahwa dari pihaknya Mbak Vena melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak ada perdamaian. Kalau sampai mana ya tanggal 8 itu? Iya, kalau masalah itu sih sebenarnya gini ya. Kan saya nggak bisa membeberkan di sini semuanya. Itu kan privasi saya juga antara kakak ipar saya. Ya. Yang pasti kita punya buktinya. Iya, yang pasti kita ada. Yang pasti saat kejadian tanggal 8 itu saya coba menghubungi Kak Vena, namun tidak diangkat. Kak Vena hanya mengirimkan gambar. Sempat saya tanya juga, Kak Vena butuh apa? Ini kenapa? Astagfirullahaladzim, dia bilang, saya nggak tahu apa-apa nih. Dari kakak saya pun saat itu saya belum mendengar, ternyata memang dia sudah cerita dengan suami saya. Saya tetap mencoba menghubungi via telepon, via WA, juga tetap tidak direspon. Dan saya anggap saya nggak mau ganggu lebih lagi karena kondisi mungkin lagi seperti itu. Jadi saya membiarkan itu terlebih dahulu. Saya tunggu sampai besok paginya saya masih sempat WA menanyakan. Mamiku juga menghubungi Mami Ayu saat itu, tapi tidak diangkat dan tidak direspon. Dan saya juga sempat menghubungi Mami Ayu tapi tidak diangkat. Dan lagi-lagi ke statement saya bahwa aku tidak pernah memaksa siapapun untuk melakukan komunikasi bila mana orang tersebut sudah tidak mau melakukan komunikasi dengan kami. Karena itu hak asasi manusia masing-masing. Jadi tidak benar ya, tidak benar kalau dibilang pihak keluarga tidak ada itikat baik untuk menghubungi Mbak Vena. Ya, saya pribadi menyaksikan dari HP ya, dari HP milik Mbak Maya bahwa pada tanggal 8 Januari 2023 itu Mbak Maya menghubungi Mbak Vena. Ya, namun demikian, mohon sekali kami tidak bisa memperlihatkan chat percakapan tersebut ke hadapan teman-teman media. Namun demikian kami pastikan kami punya buktinya ya. Pak Ferry tidak sesuai dengan fakta. Kami memegang alat bukti yaitu bukti chat dari Pak Ferry dengan ART tersebut, begitu. Karena sekali lagi saya mau katakan, Pak Ferry mengajukan ART-nya sebagai saksi yang meringankan. Kami berharap ART tersebut memberitahukan fakta yang sebenar-benarnya mengenai kehidupan rumah tangga. Benar nggak Pak Ferry itu pernah melakukan penganiayaan? Begitu loh, karena sekali lagi dalam bukti chat tersebut tidak terkonfirmasi bahwa Pak Ferry pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Itu, makanya ART-nya dihadirkan. Pak Ferry meminta ART menjadi saksi yang meringankan. Begitu ya. Nama ART-nya siapa? Banyak penyidik ya. Akan dilaporkan kalau membuka kasus Bogor. Kenapa? Soal kasus Bogor bang, katanya akan kalau tidak bisa membuktikan akan dilaporkan bang. Oh nggak ada masalah, tidak ada masalah. Sekali lagi kita berbicara fakta. Pak Ferry sudah berbicara mengenai seluruh faktanya kepada kami. Ya sekali lagi, kalau ditanya apakah itu bisa dibuktikan atau tidak, nanti kami akan buktikan. Yang pertama, yang kedua, apakah pernah kami menyebutkan itu kasus apa dan siapa? Kan begitu. Ya, terserah. Masing-masing warga negara punya haknya masing-masing. Begitu. Tapi kalau ditanya, kami juga nggak gentar kok itu. Begitu aja. Pak Ferry tidak sesuai dengan fakta. Kami memegang alat bukti yaitu bukti chat dari Pak Ferry dengan ART tersebut, begitu. Karena sekali lagi saya mau katakan, Pak Ferry mengajukan ART-nya sebagai saksi yang meringankan. Kami berharap ART tersebut memberitahukan fakta yang sebenar-benarnya mengenai kehidupan rumah tangga. Benar nggak Pak Ferry itu pernah melakukan penganiayaan? Begitu loh, karena sekali lagi dalam bukti chat tersebut tidak terkonfirmasi bahwa Pak Ferry pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Itu, makanya ART-nya dihadirkan.
Pak Ferry meminta ART menjadi saksi yang meringankan. Begitu ya? Di nama ART-nya siapa? Tanya penyidik ya. Akan dilaporkan kalau membuka kasus Bogor. Kenapa? Soal kasus Bogor Bang, katanya akan kalau tidak bisa membuktikan akan dilaporkan Bang. Oh, nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Sekali lagi, kita berbicara fakta. Pak Ferry sudah berbicara mengenai seluruh faktanya kepada kami. Ya, sekali lagi. Kalau ditanya apakah itu bisa dibuktikan atau tidak, nanti kami akan buktikan. Yang pertama. Yang kedua, apakah pernah kami menyebutkan itu kasus apa dan siapa? Kan begitu. Ya, terserah. Masing-masing warga negara punya haknya masing-masing. Begitu. Tapi kalau ditanya, kami juga nggak gentar kok gitu. Begitu aja. Letak buktinya. Dari hasil ronsen itu menurut Ya, yang pasti kalau terkait dengan hasil ya, forensik atau hasil visum itu bukan domain atau bukan kapasitas saya atau keluarga menjawab. Ya, itu nanti semua akan tergambar semua di dalam proses peradilan nanti. Ya kan? Yang perlu juga disampaikan bahwa beberapa hari lalu saya dihubungi oleh mantannya Mas Ferry. Dia perkenalkan diri kepada saya berinisial A. Saya sempat berbicara ya, berkomunikasi melalui telepon cukup lama, dan saya juga berterima kasih bahwa Mbak yang berinisial A itu tidak mau ikut dalam konflik rumah tangga antara Mas Ferry dan Mbak Vena. Kenapa saya bilang konflik rumah tangga? Karena memang mereka masih sah menjadi suami istri sampai detik ini. Ya, tidak ada putusan yang menyatakan bahwa mereka sudah bercerai. Jadi saya masih melihat ini adalah mereka pasangan suami istri. Jadi Mbak itu menyampaikan kepada saya bahwa dia tidak mau ikut dalam konflik. Di situ juga saya sangat menghargai bahwa ya memang sebaiknya ya persoalan ini seperti yang saya katakan dari awal, seharusnya hanya mereka berdua nih, karena mereka berdua yang tahu, mereka berdua juga yang harusnya bisa mencari solusinya seperti apa. Tapi sudah terlanjur dibangun satu opini publik, dibuat gaduh sama orang-orang yang memang menginginkan hal ini terjadi. Ya, memang ada orang-orang yang menginginkan antara Mbak Vena dan Mas Ferry ini berpisah secara tidak baik. Ya maka ya seperti sekarang ini kejadiannya, ya, tidak ada pintu damai, ya, tidak buat kita juga keluarga siap ya, nggak ada masalah. Ya silakan aja nanti dibuktikan di proses pengadilan, tapi tentunya keluarga berharap, keluarga meminta keadilan, artinya harus diungkap secara fakta sebenar-benarnya, ya, bukan karena opini. Jangan opini publik mempengaruhi nantinya untuk putusan daripada Mas Ferry. Gitu. Kalau memang Mas Ferry bersalah, ya tolong majelis hakim nantinya ya harus menghukum Mas Ferry tidak lebih dan tidak kurang sesuai dengan apa yang dia perbuat. Tidak boleh misalnya dia nyubit tapi dihukumnya seperti orang memukul. Gitu. Tidak boleh juga dia memukul tapi dihukumnya seperti orang mencubit. Artinya itu harapan keluarga ya Mbak ya. Harapan keluarga, keadilan yang dimaksud adalah sesuai dengan fakta, bukan sesuai dengan opini publik. Ingat, saat ini saya selaku praktisi hukum juga sangat prihatin melihat hukum yang ada di Indonesia saat ini cenderung berpihak kepada sesuatu yang viral ya, dan kepada sesuatu yang opini publiknya sudah terbentuk. Nah, ini justru yang sangat saya sayangkan. Seharusnya Mas Ferry tidak perlu ya masuk dalam tahanan hanya gara-gara opini yang dibentuk ya, sehingga menyebabkan Mas Ferry masuk.
artinya akan istri Mas Ferry juga mau memberi kesaksian untuk Nah sekarang saya mau tanya nih, ya, apa sih urusannya mantan-mantannya Mas Ferry itu dilibatkan dalam persoalan kali ini? Apa urusannya? Apa kaitannya? Apa korelasinya? Ya, apakah dalam peristiwa ini mantannya Mas Ferry itu menjadi saksi yang melihat, menyaksikan bahwa Mas Ferry melakukan penganiayaan atau KDRT terhadap Mbak Vena? Kan tidak. Jadi apa? Maksud tujuannya apa lagi sih? Gitu. Maksud tujuannya apa lagi? Orang-orang mau bawa orang yang ada di masa lalunya Mas Ferry mau diikut sertakan dalam ini. Ini mau apa maksudnya? Mau membuka aib? Ya ingat, semua orang punya aib loh. Saya punya aib, Mbak Maya punya aib, pengacara sana juga punya aib, mungkin Mbak Vena juga punya aib. Artinya, lu ngapain lagi sih? Gitu loh. Dan sudah cukup kok. Kemarin kebetulan mantan istrinya sudah menyampaikan kepada saya, dia sudah ikhlas. Insya Allah dia sudah ikhlas dengan semua masa lalunya gitu. Jangan lagi orang dibawa-bawa ya masa lalu ke masa kini. Itu kan sangat-sangat apa ya? Saya bilang tidak etis. Artinya membuka lagi kenangan-kenangan yang mungkin saja ada kenangan indah, ada kenangan yang tidak enak. Itu jadi terpaksa diungkit-ungkit lagi gitu loh. Ya, memang kurang saksinya. Apa yang harus melibatkan mantan-mantannya Mas Ferry? Pertanyaan saya itu memang kurang saksinya. Gitu loh. Nggak perlu lah. Saya rasa nggak perlu. Ya, jangan suka membuat gaduh, jangan suka membongkar-bongkar aib seseorang. Ingat, ya. Nanti bukan cuma keluarganya Mas Ferry yang marah, kalau Tuhan yang marah, ya nanti kita lihat aja gimana, ya. Pak Ferry tidak sesuai dengan fakta. Kami memegang alat bukti, yaitu bukti cat dari Pak Ferry dengan ART tersebut, begitu. Karena sekali lagi saya mau katakan, Pak Ferry mengajukan ART-nya sebagai saksi yang meringankan. Kami berharap ART tersebut memberitahukan fakta yang sebenar-benarnya mengenai kehidupan rumah tangga. Benar nggak Pak Ferry itu pernah melakukan penganiayaan? Begitu loh. Karena sekali lagi dalam bukti cat tersebut tidak terkonfirmasi bahwa Pak Ferry pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Itu makanya ART-nya dihadirkan. Pak Ferry meminta ART menjadi saksi yang meringankan. Begitu ya. Di nama ART-nya siapa? Banyak penyidik ya. Kalau akan dilaporkan kalau membuka kasus Bogor. Kenapa? Soal kasus Bogor Bang, katanya akan kalau tidak bisa membuktikan akan dilaporkan Bang. Oh nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Sekali lagi kita berbicara fakta. Pak Ferry sudah berbicara mengenai seluruh faktanya kepada kami. Ya sekali lagi. Kalau ditanya apakah itu bisa dibuktikan atau tidak, nanti kami akan buktikan. Yang pertama, yang kedua, apakah pernah kami menyebutkan itu kasus apa dan siapa? Kan begitu. Ya, terserah. Masing-masing warga negara punya haknya masing-masing. Begitu. Tapi kalau ditanya, kami juga nggak gentar kalau gitu. Begitu aja. Pak Ferry tidak sesuai dengan fakta. Kami memegang alat bukti, yaitu bukti cat dari Pak Ferry dengan ART tersebut, begitu. Karena sekali lagi saya mau katakan, Pak Ferry mengajukan ART-nya sebagai saksi yang meringankan. Kami berharap ART tersebut memberitahukan fakta yang sebenar-benarnya mengenai kehidupan rumah tangga. Benar nggak Pak Ferry itu pernah melakukan penganiayaan? Begitu loh. Karena sekali lagi dalam bukti cat tersebut tidak terkonfirmasi bahwa Pak Ferry pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Itu makanya ART-nya dihadirkan. Pak Ferry meminta ART menjadi saksi yang meringankan. Begitu ya. Di nama ART-nya siapa? Banyak penyidik ya. Kalau akan dilaporkan kalau membuka kasus Bogor. Kenapa? Soal kasus Bogor Bang, katanya akan kalau tidak bisa membuktikan akan dilaporkan Bang. Oh nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Sekali lagi kita berbicara fakta. Pak Ferry sudah berbicara mengenai seluruh faktanya kepada kami. Ya sekali lagi. Kalau ditanya apakah itu bisa dibuktikan atau tidak, nanti kami akan buktikan. Yang pertama, yang kedua, apakah pernah kami menyebutkan itu kasus apa dan siapa? Kan begitu. Ya, terserah. Masing-masing warga negara punya haknya masing-masing. Begitu. Tapi kalau ditanya, kami juga nggak gentar kalau gitu. Begitu aja.
tidak ada niatan. Tidak ada niatan dari pihak keluarga untuk membongkar-bongkar aib, mungkin aibnya siapa nggak ada. Tidak ada niatan dari pihak kami, dan mungkin saja saya orang yang pertama akan melarang pihak keluarga membuka aib siapapun itu, ya. Kalau saya kebetulan pengacara yang nggak suka cari-cari, ya, atau bongkar-bongkar aib orang, karena diri kita juga belum sempurna. Jadi tidak benar kalau dibilang pihak keluarga mau membongkar aib atau mengancam Mbak Vena, itu nggak benar. Karena keluarga itu pengacaranya saya, ya, jelas saya tahu, jelas saya berkomunikasi, jelas tidak ada itu, tidak benar. Saya harus mengatakan sebagai kuasa hukum keluarga, tidak benar, ya, kalau ada ancaman dari pihak keluarga Mas Ferry atau Mas Ferry sendiri menyatakan akan membongkar aib, itu tidak benar. Kalau kelakuan kakak kami sendiri selama ini kami lihat tidak pernah memperlakukan begitu kejamnya. Dan kalau memang KPN menyatakan 3 bulan mundur dengan KDRT, itu kita sama sekali tidak tahu, dan kita juga nggak mungkin langsung percaya begitu aja, karena yang kita lihat selalu yang bahagianya. Jadi nggak ada tanda-tanda KPN atau Ferry itu ada konflik gitu. Mereka tuh santai banget, biasa-biasa aja. Ya wallahu alam kalau masalah itu, ya kita sih berharap itu sering WA juga, kita sering pergi bareng, sering tahu-tahu bareng, selayaknya sebuah keluarga aja gitu, nggak ada masalah ini. Bulan Desember kemarin kalau nggak salah sama keluarga pergi bareng-bareng. Pergi bareng-bareng. Kita bulan Desember. Sempat ke depan sama-sama, setelah itu kita ke puncak, nginep di villa, ya, sampai akhirnya mereka memutuskan untuk ke Hongkong merayakan tahun baru. Kan namanya pergi bersama-sama, nginep bareng sama keluarga kan, sama Mbak Vena sama Mas Ferry. Ada nggak melihat atau mendengar Mas Ferry kasar atau ngebentak atau perseteruan? Mungkin ada dengar nggak pada saat bulan Desember yang kalian keluarga jalan-jalan bareng itu? Tidak ada. Tidak ada ya? Sama sekali. Semuanya have fun di sini. Tidak ada sama sekali yang berantem atau apa. Ada terlihat nggak mungkin ada tekanan dari mukanya Mbak Vena pada saat jalan-jalan ramai? Nggak ada sama sekali. Happy banget. Jadi terlepas Nggak ada. Aku rasa mereka juga udah dewasa, ngapain curhat-curhat. Oh, kalau itu urusannya Bang Jeffrey Simatupang, ya, selaku kuasa hukum kakak kami di sana dari timnya Bang Hotmasi Topul. Jadi kalau masalah itu lebih baik ditanyakan kepada Bang Jeffrey-nya langsung. Yang pasti saya pastikan, ya, sebagai kuasa hukum keluarga, dari awal tidak ada pihak keluarga yang istilahnya menantang, istilahnya ngajak ribut, itu nggak ada. Dan sampai detik ini saya pastikan tidak ada. Ya, jadi nggak ada itu nggak. Kita nggak mau muslimin dalam hal itu. Kalau keluarga kita, bagaimana caranya supaya kakak kita tenang, psikis juga nggak terganggu, nggak depresi, nggak apa. Ya namanya sendiri, ya, mau ngobrol juga ngobrol sama siapa, komunikasi juga nggak bisa. Mungkin secara jauh kita bisa merasain apa yang kakak kami rasain, tapi tetap kita memberikan support yang terbaik dan berharap ini semua segera selesai secara baik-baik, secara adil juga. Jadi dilihatlah dari hal-hal lainnya, kebaikannya. Kalau memang kita melihat kekurangan seseorang tuh mungkin akan lebih banyak, tapi coba lihat kebaikannya. Lebih banyak kebaikannya yang harus dilihat dari kakak kami. Nggak bisa kita komunikasi dong, makanya kita namanya di sana. Kita juga tahu diri, nggak mungkin kita memaksa orang yang berada di dalam sana, karena dalam sana kita maksa untuk bisa berkomunikasi, itu nggak bagus lah kayak. Tapi ada rencana mau ke Surabaya, caranya bisa disambungkan gitu.
Ya mungkin nanti kalau kayak gitu kita sama pengacara ya berkomunikasi standar aja ya nggak lebih. Intinya kalau masalah Mas Ferry atau gimana itu bisa langsung tanya ke Mas Ferry. Karena kalau di saya ini di samping bangunan selama ini bangunan nggak pernah yang namanya ngajak orang ngajak ribut atau apa gitu, bahkan selalu menenangkan. Apalagi kondisi kami yang mungkin tadi pagi itu sempat stres banget, cuman bangunan tetap kasih semangat dan itu kita makasih banget dan ya wajar kepikiran lah, namanya nggak bisa komunikasi sama anak, kangen sama anak, pengen ngobrol sama anak, ya namanya kan seorang ibu yang mengandung dan melahirkan, namanya pengen ngobrol itu dan hal yang sangat wajar banget ya. Kita juga mungkin nggak dengar suara kami sebentar juga kita juga kangen, lagi ada yang mungkin kita bisa membahagiakan dan menyenangkan ada insya Allah dalam waktu dekat. Kondisinya lebih ke stres berat, masalah kesehatan ya biasa aja, tapi kan dari stres memang bisa melahirkan segala penyakit. Ya, mudah-mudahan bisa ditenangkan oleh Allah hatinya dan berdoa kita itu semoga ini semua dapat diselesaikan dengan baik dalam waktu. Kamanya benar nggak sih katanya Kak Ferry itu mohon bertemu dengan Kak Vena? Kenapa? Kak Ferry memohon untuk bertemu Kak Vena tapi ditolak. Kalau itu aku nggak tahu. Mau masalah Kak Vena yang menyatakan memohon ketemu tapi ditolak itu kita nggak tahu. Kita kan nggak komunikasi sama Kak Ferry-nya langsung. Oke. Pak Ferry tidak sesuai dengan fakta. Kami memegang alat bukti yaitu bukti cat dari Pak Ferry dengan ART tersebut, begitu. Karena sekali lagi saya mau katakan, Pak Ferry mengajukan ART-nya sebagai saksi yang meringankan. Kami berharap ART tersebut memberitahukan fakta yang sebenar-benarnya mengenai kehidupan rumah tangga. Benar nggak Pak Ferry itu pernah melakukan penganiayaan? Begitu loh, karena sekali lagi dalam bukti cat tersebut tidak terkonfirmasi bahwa Pak Ferry pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Itu, makanya ART-nya dihadirkan. Pak Ferry meminta ART menjadi saksi yang meringankan. Begitu ya. Nama ART-nya siapa? Banyak penyidik ya. Kalau akan dilaporkan kalau membuka kasus Bogor. Kenapa? Soal kasus Bogor bang, katanya akan kalau tidak bisa membuktikan akan dilaporkan bang. Oh nggak ada masalah, tidak ada masalah. Sekali lagi kita berbicara fakta. Pak Ferry sudah berbicara mengenai seluruh faktanya kepada kami. Ya sekali lagi. Kalau ditanya apakah itu bisa dibuktikan atau tidak, nanti kami akan buktikan. Yang pertama, yang kedua, apakah pernah kami menyebutkan itu kasus apa dan siapa? Kan begitu. Ya, terserah. Masing-masing warga negara punya haknya masing-masing. Begitu. Tapi kalau ditanya, kami juga nggak gentar kalau gitu. Begitu aja. Pak Ferry tidak sesuai dengan fakta. Kami memegang alat bukti yaitu bukti cat dari Pak Ferry dengan ART tersebut, begitu. Karena sekali lagi saya mau katakan, Pak Ferry mengajukan ART-nya sebagai saksi yang meringankan. Kami berharap ART tersebut memberitahukan fakta yang sebenar-benarnya mengenai kehidupan rumah tangga. Benar nggak Pak Ferry itu pernah melakukan penganiayaan? Begitu loh, karena sekali lagi dalam bukti cat tersebut tidak terkonfirmasi bahwa Pak Ferry pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Itu, makanya ART-nya dihadirkan. Pak Ferry meminta ART menjadi saksi yang meringankan. Begitu ya. Nama ART-nya siapa? Banyak penyidik ya. Kalau akan dilaporkan kalau membuka kasus Bogor. Kenapa? Soal kasus Bogor bang, katanya akan kalau tidak bisa membuktikan akan dilaporkan bang. Oh nggak ada masalah, tidak ada masalah. Sekali lagi kita berbicara fakta. Pak Ferry sudah berbicara mengenai seluruh faktanya kepada kami. Ya sekali lagi. Kalau ditanya apakah itu bisa dibuktikan atau tidak, nanti kami akan buktikan. Yang pertama, yang kedua, apakah pernah kami menyebutkan itu kasus apa dan siapa? Kan begitu.
Ya, terserah. Masing-masing warga negara punya haknya masing-masing. Begitu. Tapi kalau ditanya, kami juga nggak gentar kok gitu. Begitu aja. Pak, soal gugatan sih cerainya itu nanti diajukan kapan, Mbak? Sebelum sidangnya Mas Ferry atau setelahnya nanti, Mbak? Yang mana dulu? Sebenarnya yang kalau sakitnya itu mempengaruhi jalan berpengaruh nggak pada jalan aktivitas? Saya jelasin ya Mas ya. Jadi kalau untuk saat ini yang paling saya rasakan adalah saya tidak bisa beraktivitas seperti biasa karena selama beberapa tahun ini kan adalah pekerjaan saya itu dan juga influencer. Jadi saya tidak bisa melakukan outdoor, saya tidak bisa melakukan syuting podcast saya belum bisa ke dapur saya kembali. Dan yang paling parah adalah 2 minggu pertama di tanggal 8 sampai 2 minggu kemudian itu saya merasakan bukan hanya sakit di tulang rusuk, adalah kejiwaan saya sendiri. Itu yang saya benar-benar nggak bisa tidur, saya turun 5 kilo sekarang. Saya benar-benar ketakutan, parno, sering nangis. Itu parahnya adalah waktu di rumah sakit mental tua. Saya benar-benar krisis mental banget pada saat itu. Jadi ya boleh dibilang ternyata KDRT ini cukup membuat saya jadi sangat tidak bisa ngapa-ngapain, dan walaupun sekarang saya datang karena saya memang udah benar-benar harus melaksanakan kewajiban sebagai pelapor, saya harus juga menguatkan diri saya semuanya, dan alhamdulillah sebenarnya titik baliknya adalah saya lega bahwa semua proses hukumnya berjalan sesuai dengan fakta hukum. Itu yang membuat saya healing. Dan saya alhamdulillah juga kan ada terapi ini yang membuat saya banyak banget perubahan, termasuk bagaimana saya bisa menjadi orang yang percaya diri lagi, jadi orang yang bisa berpikir yang seperti dulu ya. Saya kan orangnya produktif sebenarnya. Kalau kemarin ya hanya nangis, lemes, tangan saya lemes semua, hebat jantungnya, dengkul saya lemes, tiba-tiba bisa nangis malam-malam, apalagi kalau udah sendirian cuma Mas Rania. Jadi lebih ke fisik dan mental sih terakhir ini itu aja. Jadi saya nggak bisa kerja, jujur gitu. Ke 3 minggu saya nggak kerja. Soal gugatan cerainya, Pak, itu diajukan sebelum sidang Mas Ferry atau setelahnya nanti? Sudah disiapin, Pak. Sudah disiapin, tapi kan draft itu kan kita harus baca dulu, dan memang saya tuh terakhir ini memang untuk fokus, kadang-kadang fokus saya suka nggak terlalu kayak dulu ya. Dulu kan saya dalam satu waktu saya bisa fokus terhadap 2 pekerjaan, 3 pekerjaan, dan ini suara saya juga baru ada. Kemarin tuh kan terlalu nangis kebanyakan, itu juga saya juga sakit kan, ngomong sakit gitu. Karena lebih ke hati sih ya, gimana ya, saya sampai nggak tahu sakitnya yang mana duluan, antara sakit hatinya saya, sakit ininya saya, lemesnya saya, karena kan ada beberapa tahapan. Jadi pada saat saya selamat itu mungkin adrenalin apa tuh namanya, adrenalin saya begitu besar sehingga saya masih bisa bikin BAP sendiri, masih bisa nginep. Tapi setelah 2 hari udah traumanya keluar. Jadi ada tahapan ya. Makanya sekarang itu selama sesi atau assessment psikologi kan saya sampai 3-4 jam. Si psikolognya itu Mbak Citra sama Dokter Diki ya, itu benar-benar dia kasih saya kesempatan untuk cerita, nanti habis cerita nangis, habis itu saya healing dulu, treatment, dengerin lagu, habis itu saya cerita lagi, habis itu saya sholat bareng. Jadi emang ya itu mungkin begitu kan, proses dari traumanya begitu. Jadi saya juga nggak bisa sambil ngelihat draft ini, draft itu, udah kayak orang nggak bisa mikir sih. Oke, Mbak, berarti diharapkan sebelum sidang Mas Ferry akan cerai ya? Semua tergantung dari bahannya kan, bahannya yang buatin itunya saya tinggal nanti kalau ada ininya saya baca, kalau saya dapat juga Mbak, terjun ke dapil terganggu nggak agenda ya, masalah ya? Berarti sejak acara itu nggak pernah terjun lagi ke dapil? Belum.
Yang penting sekarang saya sudah datang ke Polda untuk melengkapi. Mudah-mudahan saya juga mohon doanya biar cepat E21 supaya saya juga cepat bisa kembali asesmen lagi dan memperkuat kesehatan saya lagi, dan yang pasti ya kejiwaan saya lagi, kepercayaan diri saya lagi ya mesti kembali lagi seperti dulu. Terima kasih ya. Bapak nambah pas selama KDRT dilakukan oleh polisi sendiri, Bapak udah cukup cara apa nggak sih buat Carol dan kawan? Saya nggak pernah ngomong ke siapapun karena saya merasa ini belum 1 tahun menikah, dan saya selalu kasih kesempatan Ferry untuk memperbaiki, tidak lagi seperti ini, dan dia selalu berjanji dengan Allah. Jadi saya coba untuk percaya, tapi tanggal 8 Januari seperti yang saya sebutin ya, kepercayaan itu ya sudah hilang. Ada rasa penyesalan Mbak? Ya semuanya ya, kasih ya. Pak Ferry tidak sesuai dengan fakta. Kami memegang alat bukti, yaitu bukti cat dari Pak Ferry dengan ART tersebut, begitu. Karena sekali lagi saya mau katakan, Pak Ferry mengajukan ART-nya sebagai saksi yang meringankan. Kami berharap ART tersebut memberitahukan fakta yang sebenar-benarnya mengenai kehidupan rumah tangga. Benar nggak Pak Ferry itu pernah melakukan penganiayaan? Begitu loh, karena sekali lagi dalam bukti cat tersebut tidak terkonfirmasi bahwa Pak Ferry pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Itu, makanya ART-nya dihadirkan. Pak Ferry meminta ART menjadi saksi yang meringankan. Begitu ya. Nama ART-nya siapa? Tanya penyidik ya. Akan dilaporkan kalau membuka kasus Bogor. Kenapa? Soal kasus Bogor Bang, katanya akan kalau tidak bisa membuktikan akan dilaporkan Bang. Oh nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Sekali lagi kita berbicara fakta. Pak Ferry sudah berbicara mengenai seluruh faktanya kepada kami. Ya sekali lagi. Kalau ditanya apakah itu bisa dibuktikan atau tidak, nanti kami akan buktikan. Yang pertama, yang kedua, apakah pernah kami menyebutkan itu kasus apa dan siapa? Kan begitu. Ya, terserah. Masing-masing warga negara punya haknya masing-masing. Begitu. Tapi kalau ditanya, kami juga nggak gentar kok untuk itu. Begitu aja. Pak Ferry tidak sesuai dengan fakta. Kami memegang alat bukti, yaitu bukti cat dari Pak Ferry dengan ART tersebut, begitu. Karena sekali lagi saya mau katakan, Pak Ferry mengajukan ART-nya sebagai saksi yang meringankan. Kami berharap ART tersebut memberitahukan fakta yang sebenar-benarnya mengenai kehidupan rumah tangga. Benar nggak Pak Ferry itu pernah melakukan penganiayaan? Begitu loh, karena sekali lagi dalam bukti cat tersebut tidak terkonfirmasi bahwa Pak Ferry pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Itu, makanya ART-nya dihadirkan. Pak Ferry meminta ART menjadi saksi yang meringankan. Begitu ya. Nama ART-nya siapa? Tanya penyidik ya. Akan dilaporkan kalau membuka kasus Bogor. Kenapa? Soal kasus Bogor Bang, katanya akan kalau tidak bisa membuktikan akan dilaporkan Bang. Oh nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Sekali lagi kita berbicara fakta. Pak Ferry sudah berbicara mengenai seluruh faktanya kepada kami. Ya sekali lagi. Kalau ditanya apakah itu bisa dibuktikan atau tidak, nanti kami akan buktikan. Yang pertama, yang kedua, apakah pernah kami menyebutkan itu kasus apa dan siapa? Kan begitu. Ya, terserah. Masing-masing warga negara punya haknya masing-masing. Begitu. Tapi kalau ditanya, kami juga nggak gentar kok gitu. Begitu aja. Bang Hotman. Salam. Mundur ya. Mundur ya, pelan-pelan ya. Bos. Di bawah sana. Di dalam aja, di dalam. Ya, pelan-pelan, asik-asik. Di tangga itu tadi, di tangga. Kita mau ngomong soal.
Ayo maju. Agak. Mundur ini bang. Santai bang. Biar gambarnya banyak.